Soal ini benar-benar membuat guru-guru di sekolah ini pusing. Lau Zhang, kamu yang pernah memenangkan hadiah Olimpiade Matematika Nasional. Bahkan yang pernah ikut Olimpiade Matematika Internasional pun tidak bisa menyelesaikan soal ini. Kamu pikir siswa di sekolah kejuruan kita ini, bisakah dia menyelesaikannya? Mari kita coba. Untuk memicu minat siswa, anggap saja ini permainan. Kalau benar ada siswa yang bisa menyelesaikannya, 100 yuan ini tidak akan sia-sia. Saya lupa bawa rencana pelajaran. Itu bukan Jiangping? Anak itu. Kenapa dia mengambil uangnya? Aku akan menasihatinya. Tunggu. Bagaimana mungkin? Dia benar semua. Teman, tunggu. $60. Semuanya 60 ini pasti sengaja. Putri. Ayah kamu baik-baik saja. Salahkan kaki saya ini. Ayah benar-benar tidak berguna. Ayah kamu juga bekerja untuk membiayai sekolah saya. Baru saja bekerja di lokasi konstruksi dan terluka. Adik masih harus sekolah dasar. Kakimu juga perlu diobati. Saya tidak akan sekolah lagi, saya akan pergi ke kota untuk bekerja dan mencari uang. Bagaimana bisa begitu? Jiangping, kesempatanmu untuk bangkit telah datang. Kakak kamu benar-benar mau membantu Ping Ping? Tentu saja kita semua satu keluarga. Saya pasti akan membantumu. Jindaya di ujung desa tertarik pada Jiangping. Dia bersedia memberikan mas kawin 10.000 yuan. Asalkan Jiangping menikah dengannya dan memberinya 2 anak yang sehat. Maka biaya sekolah akan terpenuhi, kakimu juga bisa diobati. Apa? Saya tidak akan menikah. Kakak Ping Ping masih seorang pelajar, tapi Jindaya itu dikenal sebagai pemabuk dan penjudi. Kamu menyuruh Ping Ping menikah dengannya, bukankah itu menjerumuskannya ke dalam lubang api? Seorang siswa sekolah kejuruan yang tidak berguna apa masa depannya. Selagi dia menikah, kamu bisa mendapatkan mas kawin. Kamu bisa bersenang-senang diam-diam. Benar, dia tidak seperti saya, yang akan bekerja di kantor dia ini. Bahkan setelah lulus hanya akan menjadi buruh pabrik dimainkan bos. Tidak ada bedanya. Jiang Feng, kenapa kamu meremehkan orang? Saya tidak setuju dengan ini, kalian-kalian cepat pergi-pergi. Kamu tidak setuju, saya yang setuju. Kakak tertua seperti ayah. Setelah Jiangping menikah, keluarga kalian tidak akan hidup miskin lagi. Saya juga bisa mendapatkan uang komisi 50.000. Jiang Feng baru saja mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi matematika nasional. Uang ini bisa dianggap sebagai angpau untuk Jiang Feng. Gadis sekolah kejuruan, kamu harus menikah dengan patuh. Untuk menukar angpau itu berarti kamu sudah berkontribusi pada keluarga Jiang. Saya tidak mau, saya tidak mau. Hentikan. Kalau Jiangping juga bisa ikut kompetisi matematika, apakah anak kalian bisa dijual ke Jindaya untuk menukar angpau? Guru Zhang, kenapa kamu datang? Bukan cuma kompetisi matematika. Jiangping juga bisa ikut. Formulir pendaftaran, kenapa dia bisa ikut? Kemampuan Jiangping sangat luar biasa asal dia diberi kesempatan. Dia juga bisa memenangkan hadiah membanggakan kota, bahkan negara seperti dia. Setiap ujian selalu digaris batas, apakah dia bisa dapat hadiah sampah terbaik? Ada orang luar lebih tenang dong, Jiang Dachuan. Kamu biarkan dia ikut kompetisi sekarang. Setelah hasil diumumkan baru menikah. Saya lihat kamu masih punya muka, tidak, kita pergi. Abang Jiang, kalau Jiangping menang kompetisi ini, dia bisa langsung masuk ke Universitas Qingbei dan dapat hadiah 500.000. Pada saat itu, semua masalah keluarga kalian selesai. Benarkah, Guru Zhang? Tentu saja. Guru Zhang, saya tetap tidak ikut. Keluarga saya tidak punya uang biaya perjalanan dan pendaftaran. Tidak mampu.
Saya punya cara tahun ini, hadiah program jenius. Dibatalkan, kalian berdua pulang saja. Dibatalkan, kepala sekolah saya baru saja melihat dokumen dari kota. Kalau begitu kamu ke kota saja, apa saya yang mencuri? Saya tidak bermaksud begitu. Bakat Jiangping sangat bagus, kalau ada hadiah untuk mendukungnya ikut kompetisi itu, juga bisa membanggakan sekolah kita. Tidak ada ya, tidak ada. Sesirang yang hanya detektor kenantek. Kerja di pabrik elektronik masih mau ikut kompetisi sebesar ini. Apakah itu untuk membanggakan? Itu hanya mempermalukan saya di depan orang lain. Kepala sekolah saya berani jamin kalau Jiangping tidak bisa membanggakan sekolah kita, saya akan mengundurkan diri. Kamu, Sang Sensong, kau pikir aku tidak tahu ya? Kamu tidak ikut kompetisi internasional itu tahun lalu. Sekarang kamu ingin dia menyelesaikan mimpimu yang belum tercapai. Aku kasih tahu, hadiahnya memang tidak ada. Orang gagal selamanya akan tetap gagal. Kamu begitu, dia juga. Kepala sekolah, bagaimana bisa Anda seperti ini? Pergi kalian berdua, saya pecat. Pergi sana bangsat. Jiang bos, Jiang teman. Jiang bos, ini sedikit hadiah dari saya. Khusus untuk Jiang teman. Kepala sekolah, tenang saja, setelah Jiang Feng menang, pasti akan banyak promosi untuk sekolah kita. Terima kasih Jiang teman, nanti di TV. Promosikan sekolah kita. Maka sekolah kita nanti akan punya lebih banyak murid. Jiang bos, tenang saja, nanti akan ada terus. Ayah, jangan hitung lagi, saya tidak pergi. Lagi pula sekarang saya sudah dikeluarkan dari sekolah. Justru bisa kerja membantu keuangan keluarga. Tidak boleh, ini sama sekali tidak boleh. Saya sudah tidak punya masa depan. Tapi kamu harus sukses. Kalau memang tidak bisa, saya akan jual darah. Tidak ayah, saya tidak pergi. Saya benar-benar tidak pergi. Sang kakak, Tidak usah. uangnya saya yang kasih. Sang guru, Ini semua tabungan saya ditambah punyamu. Seharusnya cukup. sang guru, uang ini saya tidak bisa terima. Sebagai guru saya tidak akan bayarkan sarapan emas. Terkubur di tanah setelah lomba nasional. Ada Olimpiade Matematika Internasional negara kita. Sudah lama ditekan di dunia, kamu punya harapan membawa nama baik negara. Sang guru, saya benar-benar bisa ya. Jiangping berani sedikit. Kamu bukan mewakili dirimu sendiri, tapi mimpi-mimpi yang pantas mendapat perlakuan adil. Ambil saja. Jiangping, bakatmu jauh melebihi saya. Ayo pergi. Jangan terlalu stres ya nak. Ayah percaya sama kamu. Ayo pergi. Ayah, ambil payung ini. Cepat pergi, jangan sampai telat ujian. Cepat pergi, ayo. Nah, ujiannya bagus ya, kamu pasti bisa. Waktu ujian sudah lewat 1 jam, kalau ada yang sudah selesai, bisa langsung kumpulkan. Pak, saya mau kumpulkan. Soal yang seharusnya selesai dalam 3 jam. Dia selesai dalam 1 jam. Muncul di kompetisi ini. Hanya ada jenius, tidak mungkin ada yang sembarangan. Kalau dia... Halo ayah, saya sudah selesai ujian. Iya, semua bisa saya cepat selesai. Profesor Zhao, Anda adalah profesor dari Asosiasi Matematika Internasional. Kompetisi ini juga bertanggung jawab atas tim pemeriksa. Anak saya namanya Jiang Feng. Beruntung bisa ikut kompetisi ini. Masih berharap.
Anda bisa bantu ya baik. Tidak masalah, terima kasih banyak. Bawa ini ke Departemen Inspeksi, laporkan situasinya. Selain itu, cariin kertas ujian Jiang Feng untuk saya baik. Ini dia kertas ujian Jiang Feng. Profesor, lihat kertas ujian ini levelnya. Saya belum pernah lihat sebelumnya. Semuanya. Saya sangat beruntung bisa ikut memeriksa ujian karena saya menyaksikan langsung lahirnya seorang jenius di dunia matematika. Genius seperti ini jarang ditemui dalam serius tahun. Saya minta semua ahli bisa ikut saya untuk bertemu langsung dengan jenius ini. Ini acara penghargaan ya. Guru Zhang sudah perkirakan nilainya pasti bagus. Ayah mereka berani datang. Halo semua, saya adalah penanggung jawab Olimpiade di kota kita Pangtong di sini. Saya berharap semua siswa bisa mendapatkan nilai yang bagus. Sebelum pengumuman nilai, saya mau menghitung situasi semua siswa di bawah ini. Orang tua siswa dari sekolah internasional, tolong angkat tangan. Komite Pang, kalau anak saya bisa masuk 100 besar di kota saya mau kasih ke dana donasi 1 juta. Silakan duduk, silakan duduk, silakan. Orang tua siswa dari sekolah unggulan angkat tangan. Anggota Pang, jika putri saya masuk 10 besar di kota ini, saya bersedia menyumbang sebuah gedung olahraga untuk panitia. Oh, ternyata kepala Yo lama tidak bertemu. Haha, silakan duduk, silakan duduk. Bapak Ibu, terima kasih atas 1 juta Anda. Silakan duduk, silakan duduk. Halo. Saya juga menyumbang. Silakan duduk. Semua sudah hadir, mari kita lanjutkan ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Pengumuman hasil. Saya akan memanggil nama siswa naik ke panggung untuk tanda tangan dan sidik jari cek nilai. Zhang Liang dari Huaxin Middle School. Dia meraih peringkat ketiga di kompetisi kota kita. Berikutnya Li Shun juga meraih peringkat kedua di kompetisi kota kita. Bagus. Ayah, sebentar lagi giliran saya. Tenang, kali ini saya pasti dapat hadiah. Semua hasil sebagian besar siswa sudah selesai dicek. Sekarang tinggal 2 orang. Salah satunya adalah Jiang Feng dari Palong Middle School unggulan. Bisa disimpan terakhir untuk cek nilai. Pasti hasilnya yang terbaik, tinggal peringkat pertama kota. Pasti bisa masuk daftar nasional. Satu lagi berasal dari sekolah menengah kejuruan kota ini. Jujur saja, saya pikir saya salah lihat. Sudah beberapa kali cek baru yakin itu SMK. Sekarang standar kompetisi internasional serendah ini ya. Semua tenang, peringkat pertama ini adalah kebanggaan kota kita pasti. Diumumkan terakhir kita. Coba lihat dulu hasil siswa SMK ini. Silakan. Siswa Jiangping naik ke panggung. Siswa SMK apa yang menarik, bahkan syarat ikut saja tidak tahu. Dari mana dapatnya, mungkin cuma numpang nama. Ia tidak perlu tebak, siswa Jiang Feng pasti peringkat pertama. Ada permata tidak dilihat. Ngapain lihat sampah lagi pula, nilai kita anak SMK. Bisa bikin turun tingkat kota kita. Menurutku nilai dia nggak usah diumumin. Aku setuju, aku setuju. Aku setuju teman Jiangping. Karena para orang tua sudah bilang, maka nilaimu nggak akan diumumin dulu ya. Pulang dulu aja. Nggak, Pak Pang. Karena aku sudah direkomendasikan mewakili kota kita ikut lomba. Aku punya hak untuk cek nilai. Hah, direkomendasikan orang lain mungkin nggak berani bilang. Gimana sih kamu bisa deketin guru sekolah? Sampai kasih formulir pendaftaran curian kan apa? Curian iya. Katanya guru itu ngeluarin semua hartanya. Taibel Jane Piwetia. Jiangping, kamu ngaku atau enggak? Guru Zhang memang ngasih semua tabungannya buat aku. Ya ampun, masih kecil udah nggak belajar yang benar. Malah belajar yang nggak. Orang kayak gini bisa berdiri di atas panggung, sungguh mengotori semangat belajar kota kita. Kalau aku orang tua, udah langsung tarik kamu turun, jangan bikin malu.
Teman Jiangping, karena kamu bahkan masalah sama kualifikasi ikut lomba. Kamu harus segera turun. Bisa pergi dari sini. Rapormu mending dibuang di tong sampah. Daripada dibacain sampah. Selalu jadi sampah kamu. Dia juga. Nggak kayak gini. Ping Er, udaranya nggak enak di sini. Yuk kita pergi. Ayah. Sekarang ini semua orang setara. Aku memang anak SMK. Orang tuaku memang miskin. Tapi aku tetap belajar dengan giat. Berharap suatu hari bisa membanggakan negara. Guru Zhang dia ngasih aku uang pendaftaran. Bukan hal yang memalukan, aku nggak terima. Aku Jiangping dari Sekolah Menengah Kejuruan Kota Hai. Meminta untuk melihat nilai. Kalau udah lihat nilainya, kamu sama ayahmu yang korup ini bakal bunuh diri. Nilai juara 1 belum diumumin, gimana kalian bisa tahu? Setelah hasilku keluar bukan besok. Pilar langit yang menjulang, balok emas yang menopang lautan. Saya Komisaris Pang tidak merasa bersalah sedikit pun. Kalian tidak menyelidiki aku yang akan menyelidikinya sendiri. Apa yang kau lakukan? Aku juara pertama di Kota Hai, nilaiku bahkan belum diumumkan. Berdasarkan apa kau memeriksa nilaimu di depanku? Kau sangat yakin kalau dirimu adalah juara pertama? Kalau bukan aku, apakah mungkin kau sampah ini? Juara pertama kompetisi ini adalah aku. Baiklah, kau sangat yakin. Oke, aku izinkan kau memeriksa nilaimu lebih dulu, tapi jika kau bukan juara pertama bagaimana? Berani bertaruh? Taruhan apa? Jika kau juara pertama, aku akan segera pergi dari sini. Dan tidak akan mengikuti kompetisi lagi, tapi jika aku yang juara pertama, kau harus menikah dengan Jindaya. Apa? Keluargaku sudah menerima beberapa puluh ribu yuan sebagai suap. Tidak mungkin bisa dikembalikan. Bagaimana berani bertaruh? Ping Er, jangan setujui dia. Meskipun kau tidak mendapat peringkat pertama, tidak masalah. Ayah percaya padamu, di masa depan kau pasti akan menjadi orang sukses. Apa kau bukan pilar langit yang menjulang? Balok emas penopang lautan? Bahkan taruhan ini saja tidak berani? Kalau tidak berani, cepat turun, tempat ini tidak cocok untukmu. Anak SMA kejuruan dari lapisan bawah masyarakat. Turun, teman Jiangping, kalau kau tidak mau memeriksa. Jangan buang-buang waktu semua orang. Aku bertaruh. Ping Er, jangan lakukan itu. Untuk peserta ujian Jiangping, skor belum tersedia. Menggelikan sekali. Ini katanya juara pertama. Bukan hanya tanpa peringkat, bahkan skornya pun tidak ada. 0 besar, ayo segera foto-foto. Anak SMA kejuruan mendapatkan juara pertama Olimpiade Nasional. Jarang sekali ya. Hei, kau bicaramu begitu percaya diri. Setelah dicek ternyata 0, kau, seperti Bajie, si babi menyelipkan daun bawang. Kau berpura-pura jadi gajah peringkat terakhir ini juga. Masih disebut juara pertama loh para orang tua di sini. Anak-anak mereka sudah dapat juara pertama, kenapa kalian tidak segera pulang dan mengadakan ratusan meja perjamuan untuk merayakannya? Profesor, peringkat nilai di seluruh kota sudah diumumkan sepenuhnya. 10 besar secara nasional masih dirahasiakan, butuh konfirmasi dan otorisasi dari Anda. Peringkat 10 besar nasional baru saja selesai diotorisasi. 1 menit lagi rilis. Apakah kita sudah hampir sampai ke tempat pemeriksaan nilai Jiangping? Ya, bagaimana mungkin nilai saya? Hitungan mundur pengumuman 10 besar nasional. Apakah nilai putri saya terlewat? Kenapa dia tidak ada nilai? Tidak mungkin panitia salah. Nilai kali ini benar-benar adil dan jujur. Seorang siswa SMK tidak ada nilai. Itulah kehormatan terbesarnya, lihatlah. Karena kau membuang waktu 10 besar nasional. Sebentar lagi diumumkan, sekarang semua nilai siswa. Sudah diumumkan, hanya nilai Jiang Feng yang belum diumumkan. Jelas sekali. Dia juara pertama di kota kita, bahkan mungkin 10 besar nasional. Ini kebanggaan kota kita, ada orang yang selalu berangan-angan sepanjang hari. Ingin jadi juara pertama hari ini, aku akan tunjukkan padamu apa itu juara pertama sebenarnya. Bahkan kota kecil ini tidak layak menyebut namaku, aku akan muncul di 10 besar nasional. Jiangping dan ayahmu yang lumpuh, lihatlah. Apa itu? Pilar langit yang sebenarnya. Sekarang ambil ponsel dan kamera kalian. Mari saksikan momen bersejarah kota kita. Hari ini aku Jiang Feng. Pasti akan terkenal dan mengejutkan semua orang. 3. Jiangping. Ini tidak mungkin, seorang siswa SMK juara pertama nasional. Bagaimana mungkin Jiangping, bagaimana mungkin? Kenapa aku bukan 10 besar nasional? Tidak ada namanya.
Ayah, kau lihat kan? Aku juara pertama nasional. Bagus putriku yang baik. Akhirnya sukses. Membuat ayah bangga. Sekarang aku bisa masuk sekolah unggulan. Adik juga bisa sekolah. Kaki ayah juga bisa diobati. Bukan seorang siswa SMK ya. Apakah ini kemampuannya? Jiangping, tadi nada bicaraku salah. Kau mencapai prestasi ini adalah kebanggaan. Yang sudah lama tidak terjadi di kota kita. Palsu. Kenapa kamu bisa jadi juara pertama? Sementara aku bahkan tidak ada namanya. Kamu pasti curang, aku akan membongkarmu. Jiangping, dia ujiannya juara pertama, apa yang dia bisa curang? Teman Jiang Feng, jangan sembarangan bicara, kamu punya bukti. Lihat ini hasil ujiannya sehari-hari. Setiap kali cuma pas lulus, apa mungkin dia tiba-tiba tercerahkan? Dan jadi jenius, aku tidak percaya. Aku bahkan tidak punya nilai ayah. Cepat telepon Profesor Zhao, aku akan melaporkannya. Profesor, telepon Jiang Dachuan. Kamu yang angkat Profesor Zhao. Aku Jiang Dachuan. Profesor Zhao, ada di sampingku, katakan saja apa yang mau kamu bilang. Ada sesuatu yang mau aku tanyakan. Hasil kompetisi hari ini sudah keluar. Jiang Feng, saya ternyata tidak ada peringkatnya. Itu Jiangping ternyata juara nasional pertama. Apa hasilnya? Ada masalah, memang ada masalah. Kita tidak bisa membiarkan sedikit pun kecurangan. Aku dan Profesor Zhao akan ke lokasi. Akan diumumkan baik-baik. Jiang Dachuan, Jiangping, aku lihat kalian. Apalagi yang mau dikatakan Profesor, hasilnya memang ada masalah. Nilai Jiang Feng memang ada masalah. Kamu lupa uang 50.000 itu. Apa nilainya ada masalah? Aku bilang juga di lembah ini. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul seekor phoenix? Bahkan Ketua Komite Olimpiade Profesor Zhao sudah tahu ada yang curang, semakin tinggi dia terbang. Semakin sakit dia jatuh. Jangan sembarangan bicara. Lebih baik tunggu Profesor Zhao datang, lihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Hampir tertipu oleh kalian berdua. Kompetisi sepenting ini berani curang. Bukan hanya kamu, bahkan Dinas Pendidikan Kota Hai akan kena imbasnya sebelum Profesor Zhao datang. Kalian sendiri akui kecurangan, minta maaf. Aku bisa memohon mereka memaafkan kalian, kalau tidak. Setelah berita kecurangan kalian menyebar, nanti dikeluarkan dari sekolah terkenal buruk. Hidupmu akan hancur total. Kenapa kalian mengambil kesimpulan sepihak? Kenapa karena aku berasal dari keluarga biasa harus didiskriminasi? Tidak akan karena aku sendiri tidak melakukan kesalahan. Minta maaf. Cepat akui aku yang juara pertama. Aku kasih waktu 10 detik untuk mempertimbangkan. Cepat mengaku salah. Saya akan menunggu orang dari Komite Olimpiade untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Lupakan saja Komite Olimpiade datang untuk membongkar kebohonganmu. 21 Jiangping. Apakah Jiangping ada di sini? Profesor Zhao, Anda datang sendiri. Saya datang untuk mengucapkan selamat kepada jenius matematika kita, peringkat nasional dalam kompetisi ini. Siswa Jiangping. Jiangping benar-benar juara nasional. Tunggu dulu. Profesor Zhao, Anda datang tepat waktu. Saya ingin melaporkan sesuatu kepada Anda. Ada yang curang dalam kompetisi ini. Siapa? Dia Jiangping ini tidak masuk akal. Jiangping adalah juara nasional. Bagaimana mungkin dia curang? Anda baru saja bilang di telepon. Saya tahu bukan curang. Tapi peringkatnya salah, bukan? Kami sudah menghitung dengan teliti. Tidak mungkin salah, dia hanya siswa sekolah kejuruan. Saya siswa unggulan SMA favorit. Meskipun saya tidak juara pertama, dia tidak mungkin mengalahkan saya. Profesor, saya selalu penasaran. Selama bertahun-tahun metode penyelesaian seperti ini, saya hampir tidak pernah melihatnya. Bagaimana mungkin seorang siswa sekolah kejuruan? Saya juga berpikir begitu metode penyelesaian di lembar jawabannya. Seperti metode penyelesaian tingkat penelitian. Apakah ada yang membocorkan rahasia? Saya sudah memeriksa semua rekaman. Tidak mungkin salah. Saya tidak percaya Profesor Zhao. Surat dia menceritakan soal di sini untuk membuktikan kebenarannya. Kalau tidak, saya tidak akan puas. Jiangping berani tidak? Kalau dia tidak bisa membuktikan dirinya sendiri, saya tidak percaya benar. Saya juga tidak percaya seorang siswa sekolah kejuruan bisa juara nasional. Bagaimana dengan anak-anak sekolah internasional kita? Di manakah posisi mereka harus dibuktikan? Profesor juara nasional akan mewakili negara di kompetisi internasional. Jiangping, kami dari panitia bisa memberikan soal di sini. Apakah Anda bersedia membuktikan diri? Jiangping, asalkan Anda membuktikan diri, perbuatan curang Anda akan terbongkar. Kalau kamu tidak membuktikan diri sendiri, berarti kamu yang bohong.
Bagaimanapun juga kamu tidak mungkin yang pertama. Saya mau. Teman Jiangping soal ini. Di seluruh negeri yang bisa menjawabnya. Tidak lebih dari 3 orang. Saya tidak mengharapkan kamu bisa memberikan jawaban yang benar. Dalam waktu 10 menit. Kalau kamu bisa memberikan alur pemecahan masalah. Itu sudah dianggap nilai kamu valid. Kalau bisa menjawab prosesnya kamu adalah yang terbaik di negeri ini. Kalau jawabannya benar kamu adalah jenius dunia. Anak, biarkan saya lihat kemampuanmu. Soal yang sangat sulit ini. Profesor Zhao benar-benar hebat. Waktu mulai dihitung. Soal ini. Dengan rumus Taylor, mungkin bisa mendapatkan jawabannya, tapi butuh waktu lama. Mungkin bisa menggunakan aturan Leibniz. Soal ini, bahkan juara pertama tahun lalu. Dia juga tidak bisa menjawabnya, Profesor Zhao. Apakah ini sengaja untuk menekannya? Memberikan alur pemecahan masalah dalam 10 menit. Hanya juara pertama yang bisa melakukannya. Tapi harapan saya padanya adalah bisa menjawab proses pemecahannya. Hanya dengan mencapai tahap ini, baru bisa mewakili negara kita. Lihat dia. Sudah lama sekali masih diam saja. Pulpen saja tidak berani dipegang, jelas, tidak bisa apa-apa. Berani-beraninya mengaku sebagai juara pertama Jiang Feng. Berlagak lama-lama. Bahkan kata solusi saja tidak bisa ditulis. Waktu yang tersisa untuk jenius. Tidak banyak lagi. Anak tidak apa-apa. Meskipun tidak bisa menjawab. Ayah tetap percaya padamu. Jangan terburu-buru. Berikan dia waktu. "30 detik bisakah dia?" Jiangping berlagak sudah tidak berguna lagi. Tidak ada waktu lagi. Kalau kamu kalah sayalah yang pertama. Benarkah bukan dia? Cepat lihat dia mulai. Ini tidak mungkin alur pemecahan masalah. Soal seperti ini hanya orang seperti kami. Setelah melalui seleksi bertingkat, dalam beberapa hari masih belum bisa memberikan ide penyelesaian. Kamu pasti menulis sembarangan karena mengira kami tidak mengerti. Kamu tidak bisa bukan berarti aku juga tidak bisa. Benar. Ini sama sekali bukan ide penyelesaian. Profesor Jiangping Zhao sudah bilang. Ini sama sekali bukan ide penyelesaian, kamu kalah. Ini memang bukan ide penyelesaian. Aku yang menulisnya. Ini jawaban dari soal ini. Jawabannya semua yang hadir di sini adalah siswa berprestasi dengan IQ tinggi. Kalian lihat apakah ini seperti jawaban. Waktu yang sangat singkat, aku bahkan belum mengerti ide penyelesaiannya. Apalagi jawabannya. Benar-benar bisa berpikir kalau dia sehebat itu. Untuk apa kami lebih baik? Pergi merumput saja. Dengar tidak, Jiangping, kamu bisa menipu. Ayahmu yang buta huruf, tapi menipu kami. Calon pilar negara tidak cukup. Profesor Zhao Jiangping tidak memiliki hasil kompetisi dalam 10 menit. Saya menyarankan untuk membatalkan hasil kompetisi kali ini. Jawaban yang sempurna dan ringkas seperti ini. Dunia matematika negara kita. Tidak ada penyesalan saat mati. Apa, Profesor? Ini benar-benar jawabannya. Meskipun ini bukan cara standar. Tapi jawabannya tidak ada bedanya. Teman Jiangping ini adalah cara lain. Metode penyelesaian yang berbeda. Hanya dengan ide penyelesaian seperti ini, sudah cukup untuk panitia besar negara kita. Dalam sejarah, lebih dari setengah halaman. Tunggu apa lagi, cepat catat. Profesor Zhao, apakah kamu tidak salah melihat? Hanya dengan beberapa rumus ini, keluar dan itu adalah jawaban yang benar. Aku tidak percaya. Kenapa kamu tidak percaya? Karena keluargamu kaya. Karena kamu sekolah unggulan, karena kamu menganggap diri sendiri nomor 1 di dunia, bisa meremehkan semua wajah Profesor Zhao. Jangan lupa ayahku. Aku Zhao selalu adil dan tegas. Kenapa suaramu kecil? Bukan karena ayahmu.
Sebelumnya memberiku 50.000 yuan 50.000. Xiao Peng memberinya makna di atas. Hukuman untuk suap terhadap teman sekelas Jiang Feng adalah sebagai berikut. Calon Jiang Feng saat kompetisi. Suap Profesor Shao dengan orang tuanya. Profesor Shao telah menyerahkan suap 50.000 yuan tepat waktu. Dan memberikan instruksi. Hukuman untuk membatalkan hasil pertandingan. Dan tidak diizinkan untuk berpartisipasi lagi seumur hidup. Profesor Shao tidak bisa. Profesor tidak bisa. Tidak bisa melakukan ini. Hidup ini hancur Profesor Olimpiade Matematika. Kalian tidak bisa berpartisipasi lagi. Ini tidak mempengaruhi studi Anda. Ini adalah kesempatan terakhir. Terima kasih Profesor, terima kasih. Gadis itu bekerja keras. Inilah Universitas Jiangbei. Pemberitahuan jaminan luar biasa. Ada bonus 500.000 yuan. Ayah, aku tidak mengecewakanmu. Aku bisa pergi ke Universitas Qingbei. Dengan uang ini saudara perempuan juga bisa membaca. Saya punya uang untuk menyembuhkan kaki Anda. Gadis yang baik, gadis yang baik. Anda akhirnya berhasil. Teman sekelas Jiang Ping seminggu kemudian. Ini adalah kontes Olimpiade Internasional. Shao mengundang Anda untuk melayani negara. Minggu depan adalah tanggal ke-18. Di podium Olimpiade Internasional. Bendera musim panas saya sudah lama. Tidak ada terbang. Mengatakan saya 1,4 miliar orang di Daxia. Semua tas jerami. Orang tua memohon padamu. Untuk musim panas saya. Zhuang saya mengundang teman sekelas Jiang Ping di musim panas. Ekspedisi untuk memperkuat musim panas saya. Tolong Jiang Ping untuk pergi ke negara itu. Musim panas yang kuat. Oke, aku ikut kompetisi. Baik, kau bisa. Di antara semua kontestan, Pilih rekan satu tim. siapa yang akan kau pilih? Dia, Jiang Feng, dia tidak. dia adalah sepupuku, aku tahu dia. Dia sebenarnya tidak jahat, hanya saja salah jalan. Sebenarnya nilainya sangat bagus. Profesor sebenarnya mengakui kemampuan Jiang Feng. Dalam kompetisi ini, dia juga masuk 10 besar. Jiang Feng, apakah kamu bersedia menebus kesalahanmu? Dengan berjuang untuk negara? Aku bersedia. Anakku, Keluar, kalian lihat kan. Anakku hebat sekali, bahkan kompetisi sekelas ini. Ikut serta menurutku Jiang Ping hanya beruntung. Kalau tidak ada anakku pasti kalah. Ayah mereka ngomong sembarangan. Kalau tidak ada kakak, Jiang Feng tidak akan bisa pergi. Kamu ngomong apa sih, masih kecil? Kamu ngerti apa? Jelas-jelas kakakmu yang tidak berguna itu tidak mampu. Makanya Xiao Feng yang pergi, dia minta tolong Xiao Feng agar tidak memalukan di depan orang asing. kakak ipar, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Jiang Dachuan, jangan kira anakmu. Dalam acara penghargaan, bisa menipu semua orang, semua yang hadir tahu. Anakmu tidak sehebat anakku menurutku. Kompetisi dunia kali ini, hanya Xiao Feng keluargaku. Yang bisa membanggakan negara anakmu, tidak menjadi beban saja sudah syukur. Kalian. Wasit Dubian negara Xia semakin kuat. Atasan bilang jangan biarkan Xia lagi-lagi punya tempat. Dalam bidang matematika Huojun. Negara Xia yang kecil di matamu. Sama seperti semut, tenang saja. Aku orang yang paling adil, aku pasti tidak akan membiarkan Xia menang dengan cara licik. Kalian percayakan aku sebagai wasit. Tenang saja Yoshi. Silakan pemain. Kwon Xiuxian masuk. Annyeonghaseyo. Pemain Kwon Xiuxian dari Universitas Nasional Korea. Master Memori Internasional, penerima beasiswa Olimpiade Matematika. Berikutnya silakan. Labein masuk. Pemain Labein dari Universitas Nasional Berlin. Memiliki 2 gelar master. Mahir 3 bahasa. Berikutnya yang masuk adalah Dubianilang dari Jepang. Universitas Nasional Tokyo, pemenang 2 kali Olimpiade Matematika. Konnichiwa. Pemain keempat Huojinshi, masuk pemain Huojinshi. Dari Amerika Serikat, mahasiswa Universitas Federal pencetus teori Huojinshi. Juara 6 kali Olimpiade Matematika Internasional. Ini adalah ID Sheng yang masuk. Petanding kelima Jiang Ping. Dari negara Xia. Lulusan sekolah kejuruan. Masuk.
Lulusan sekolah kejuruan kok belum pernah dengar. Kayaknya sekolah sampah di Sia. Bisa disamain sama SD kita. Kalian adalah peserta dari Sia. Dia yang udah sering dengar. Peserta dari Sia kali ini. Ada satu lulusan sekolah kejuruan. Ternyata Sia memang sampah. Lulusan sekolah kejuruan, kenapa katanya di negara kalian? Cuma bisa jadi buruh pabrik atau kurir. Ini adalah kuil tertinggi matematika kalian yang setengah-setengah ini. Mencemari matematika. Huojun IQ orang Sia. Kayak babi dan sapi dia belum tentu ngerti omonganmu. Lihat deh lulusan sekolah kejuruan. Malu-maluin sampai ke luar negeri. Apa sih lo? Gak apa-apa ketawa aja. Lagian beberapa ratus tahun yang lalu kalian masuk ke negara Sia harusnya berlutut. Sekarang orang kecil bisa sukses itu wajar. Aku bisa ngerti. Putaran pertama Sudoku. Peserta dari kedua tim harus menyelesaikan ratusan Sudoku. Yang paling cepat menang. Silakan peserta masuk. Kunci Sia kembali ke dunia matematika internasional. Ada di tanganmu. Jangan buang tenaga di depan aku yang buka jalan. Putaran pertama Sia Jiangfeng. Lawan Korea Kuansiusian. Orang tua lulusan sekolah kejuruan tim Sia kalian. Tiket pulang udah beli belum? Kalau belum, sekarang bisa beli. Kayaknya nggak perlu soalnya. Kalian juga belum belikan. Mending kalian mundur aja. Orang Sia di mataku. Semua bodoh. Kamu kayak lulusan sekolah kejuruan itu. Kompetisi dimulai. Lihat nggak anakku hebat banget. Jiangping bahkan tidak berani naik ke panggung. Hanya Xiaofeng kami yang berani naik ke panggung. Karena semua orang ini bodoh. Kakakku tidak saka mereka. Tidak ingin membuang waktu. Pertandingan dimulai. Apakah kita akan kalah di pertandingan pertama? Aku tidak rela. Aku sudah selesai menulis. Kuansiusian dari Korea Selatan menang. Jiangfeng dari Tiongkok tersingkir. Tidak mungkin, pasti orang asing itu. Menggunakan cara curang Xiaofeng sangat hebat. Bagaimana mungkin kalah? Berani curang mengganggu anakku, aku akan telepon melaporkan mereka. Kamu melaporkan apa itu di luar negeri? Bisa telepon ke sana. Kalau kakakku yang bertanding, satu tangan saja bisa menang. Kamu ngomong apa sih kakakmu yang tidak berguna itu? Kakak Xiaofengmu hanya bertahan sebentar. Kalau kakakmu yang naik, tidak berlutut minta ampun sudah hebat. Tidak menarik. Kamu bahkan tidak lebih baik dari anjing kami. Maaf Profesor Jiangping Sao. Membuat kalian malu. Anak. Kamu sudah cukup baik. Lawan terlalu kuat. Hei kalian orang Tiongkok. Masih bodoh seperti babi. Kalian orang Tiongkok orang sakit. Kamu. Meremehkan kami orang Tiongkok. Maka hari ini, aku akan menantang kalian semua. Bahkan dia tidak punya kualifikasi untuk menantangku. Tapi kali ini kalau kamu kalah, Tiongkok akan selamanya kehilangan hak untuk ikut kompetisi. Tiongkok tidak akan kalah. Pertandingan dimulai. Terlihat Kuansiusian sangat cepat. Tiongkok pasti kalah karena Kuansiusian juga punya gelar Master Sudoku Internasional. Benar-benar siapa saja berani naik ke panggung. Kalian lihat tidak?
Jiangping si pecundang itu satu soal pun nggak bisa jawab. Semuanya lihat. Jiangping ini benar-benar bengong. Satu pun nggak bisa. Mata aja ditutup kalian orang Dacia. Bukan datang buat bikin ketawakan. Percaya sama dia. Biar aku lihat si semut ini, soal pertama Sudoku. Udah selesai belum? Aku udah selesai. Nggak mungkin apa. Jiangping, kamu tahu nggak 100 soal Sudoku ini? Apa artinya perhitungannya yang besar ini? Bahkan aku yang jago Sudoku aja butuh waktu, kamu pakai apa? Pemeriksaan selesai, semuanya benar. Aku umumkan Korea Selatan tersingkir. Dacia lolos. Bagus. Dacia kita lolos. Jiangping ini anak memang berbakat. Harus andalkan dia buat banggain negara. Ronde ini dalam 1,5 menit siapa yang bisa menyelesaikan Rubik terbanyak? Yang menang total ada 5 Rubik 5x5. 2 Rubik 7x7. Sama dengan 2 Rubik 5x5. Silakan para peserta naik ke panggung. Orang Dacia, jangan kira kamu bisa mengalahkan Confucian. Si bodoh itu udah hebat, kalian orang Dacia. Cuma bisa tunduk. Di bawah kaki negara kita Jepang. Daerahnya kecil, niatnya gede. Baka. Kompetisi dimulai. Aku sejak umur 10 udah juara Rubik Jepang. Aku pasti menang. Aku udah selesai 2. Aku paling nggak bisa selesai 3. Orang Dacia, biar aku lihat. Matamu yang putus asa. Si tua Zhao, orang kalian. Rubik aja nggak kenal, kalian ini kampungan. Mending pulang aja ke Dacia. Kondisi keluarga Jiangping nggak bagus, mungkin nggak pernah kenal Rubik apa. Dacia kita bener-bener nasib sial ya. Semua udah lihat kan? Walaupun Jiangping berbakat, gimana lagi? Keluarga mereka miskin. Rubik aja mungkin nggak pernah lihat-lihat dia tuh. Kelihatan nggak pernah lihat dunia, dia pasti kalah. Ping Er, ayah minta maaf padamu. Ayah tidak memberimu lingkungan yang baik. Meski aku belum pernah bermain Rubik ini, tapi sepertinya ada kesamaan dengan rumus matematika. Ada kesamaan tertentu. Siswa sekolah menengah Dacia, jika kamu sekarang berlucut dan memohon padaku dan berseru panjang umur negara Jepang, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni kartu peserta. Apa 7 tingkat? Apakah bakat Jiangping sudah sekuat itu? Sampai sejauh ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin, aku sebagai juara Rubik negara Jepang yang hebat hanya dalam 1 menit menyelesaikan 3 Rubik 5 tingkat, bagaimana mungkin kamu menyelesaikan 7 tingkat? Aku pasti menang. Meskipun dia bisa memutar Rubik 7 tingkat. Tinggal 10 detik lagi. Paling-paling hanya bisa menyelesaikan 1, sedangkan aku sudah menyelesaikan 3 Rubik 5 tingkat, aku akan membuat kalian orang Dacia menangis dan memohon ampun di hadapanku. Wasit, aku sudah menyelesaikan 3 Rubik 5 tingkat, aku menang. Apa ini tidak mungkin? Ini sangat mudah bagiku. Ini tidak mungkin. Negara kecil yang kotor dan bodoh. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kerajaan surgaku? Apa tidak mungkin? Dia ternyata mengalahkan Confucian dan Dubianilang berturut-turut. Ini masih orang Dacia. Dacia punya Jiangping. Memperkuat nasib negara kita bakatnya. Aku benar-benar tidak bisa menandingi. Aku umumkan Dacia lolos. Negara Jepang tersingkir. Bagus, menang. Aku tidak terima, aku tidak terima. Kali ini pasti kamu hanya beruntung saja. Aku mau coba lagi. Kamu bisa mengalahkan mereka berdua, aku sangat terkejut. Aku juga bisa mengalahkanmu. Peserta Jiangping, aku perlu mengingatkanmu. Yang berdiri di depanmu adalah juara 6 kali.
Jenius matematika negara Amerika. Perumus hukum Huo Jinsi. Tapi sekarang dia berhadapan dengan aku, dengan Dacia yang besar. Ini adalah peserta ke-7 kalian. Ini adalah ke-8. Ini adalah yang ke-9 kalian. Kalian Dacia di hadapanku. Tidak ada bedanya dengan sampah kamu juga. Tapi melihat dua orang bodoh itu kalah di tanganmu, aku masih mau memberimu kesempatan. Kalau kamu bisa mengalahkanku pertandingan kali ini, tidak perlu dilanjutkan. Langsung dianggap kamu juara. Apa yang kamu katakan benar. Aku yang terkuat di sini, kalau kamu bisa mengalahkanku. Mereka semua akan menyerah. Tapi, kamu tidak mungkin mengalahkanku. Bendera Daciaku mulai hari ini akan berkibar. Aku setuju. Kalau Jiangping kalah di babak ini Dacia akan kehilangan kualifikasi pertandingan, dia berani langsung menantang. Genius Huo Jinsi dari negara kita benar-benar gila. Benar orang tua. Kalian Dacia, setelah hari ini, akan menghilang dari panggung kompetisi matematika internasional orang tua. Nanti jangan sampai menang Huo Kun. Tiada tanding Jiangping. Kenapa kamu setuju dengannya? Kalau kamu menantang satu persatu, walaupun akhirnya tidak bisa mengalahkan Huo Jinsi, setidaknya bisa mempertahankan tempat Dacia kita. Tapi sekarang, babak ini adalah penyelesaian soal langsung untuk menghindari faktor gangguan. Soal hanya bisa dilihat oleh kedua peserta yang ditampilkan di layar. Hanya kecepatan dan waktu penyelesaian mereka. Dan dibatasi 3 jam. Asal kamu menyelesaikan masalahnya dengan baik, aku bisa langsung merekomendasikanmu untuk bergabung dengan kewarganegaraan negara kita mengerti-mengerti. Peserta Huo Jinsi melaporkan peserta Jiangping menggunakan kalkulator untuk curang untuk membersihkan nama Jiangping. Aku mewakili panitia menyita kalkulator peserta Jiangping dan membawanya untuk diperiksa. Setelah pertandingan, bisa mengajukan permohonan untuk mengambil kembali. Apa melaporkan kami curang setelah pertandingan mengambil kembali? Profesor Shao, mereka bermain kotor. Aku protes. Protes tidak sah. Kalau protes lagi, membatalkan kualifikasi Dacia untuk ikut serta. Profesor Shao, pertandingan dengan standar tinggi ini dibatasi 3 jam. Beban perhitungan pasti sangat besar menggunakan kalkulator. Bahkan belum tentu bisa, apalagi Jiangping menulis tangan. Bukan hanya masalah perhitungan. Dia akan kelelahan. Apa Dacia kita pastinya akan dibatalkan diskualifikasi permanen. Akan dicap dengan aib. Buat apa pakai kalkulator? Aku tetap bisa menang. Pertandingan dimulai. Selesaikan soal di tempat. Sudahlah, menurutku tidak perlu dilihat lagi. Matikan saja, sudah pasti kalah ini. Matikan anakku saja tidak boleh tampil. Dengan hanya seorang lulusan sekolah kejuruan bisa mengalahkan para jenius asing itu. Jangan dipikirkan lagi, cepat matikan, tidak perlu dilihat, matikan. Kak, jangan dimatikan dulu, Xiao Pingzi belum kalah. Lihat dulu dengan apa dia bisa menang. Nonton pertandingan kamu memang menyebalkan. Satu-satu anakmu. Anakmu begitu hebat, kenapa tadi di pertandingan malah tersingkir? Jiangping masih punya kesempatan untuk Desa Jiang membawa kehormatan. Lihatlah kalian. Kita semua percaya. Anak ini Jiangping. Kalau tidak mau lihat, kamu bisa pergi, kami terus menonton. Lanjutkan menonton. Lanjutkan terus menonton. Saya minta pasokan. Santai saja. Wasit. Tim kami juga minta pasokan. Permintaan pasokan tidak disetujui, jangan berpikir bisa lewat pasokan. Menyampaikan informasi di sini tidak berguna. Pertandingan dengan intensitas tinggi seperti ini, orang normal saja tidak tahan. Kalian mengintimidasi ya. Nasib peserta bukan urusan saya. Saya hanya peduli dengan kejujuran dan keadilan. Pertandingan memalukan. Kalian mau apa? Huo Jinsi saja bisa mengisi tenaga. Kenapa Jiangping tidak boleh? Orang-orang negara kalian paling suka semangat kerja keras, sering mengajari kami di internasional. Kita harus patuh. Apa ini? Saya curiga ada doping di dalamnya. Peringatan kartu kuning, sekali lagi melanggar. Akan diskualifikasi negara kalian. Kamu brengsek. Peserta Jiangping. Tubuhnya sudah mencapai batas.
Saya tidak boleh jatuh, saya mewakili negara ini. Dacia tidak punya pengecut. Jiang Ping. Sampai di sinikah? Progres jawaban peserta Huo Jinsi sudah melebihi Jiang Ping, sepertinya langit juga tidak akan mengasihani orang Xia. Kamu lihat tidak, dia akan kalah. Semua terus lihat. Mohon teman Jiang berjuang untuk negara perkasa Xia kita. Mohon teman Jiang berjuang untuk negara perkasa Xia kita, berjuang untuk negara perkasa Xia kita. Kesulitan soal ini bisa dibayangkan. Bisa dicoba. Jiang Ping bangun. Bangun lagi, bagaimana jenius hanya pintu masukku. Kalian orang Xia memang gigih. TAPI di hadapan kekuatan mutlak itu tidak berguna. Kecepatan jawaban Jiang Ping ternyata meningkat, ya ampun. Apa yang sebenarnya terjadi, sutradara? Sutradara potong. Apa dia curang ya? Ini apa, ini rumus apa? Aku belum pernah lihat, juri tolong beritahu. Apa ini buatannya, bukti ya? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat di dunia matematik peserta Xia ini. Bolehkah saya tahu? Apa itu? Saya menyebutnya hukum Jiang Ping. Apa hukum Jiang Ping? Hanya hukum ciptaan sendiri yang bisa dinamai dengan namanya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi pada orang Xia? Tidak mungkin ini. Sudah kuduga. Saya tidak akan kalah dari orang Xia. Apalagi seorang siswa sekolah kejuruan apa. Sepertinya Huo Jinsi juga menggunakan hukum Huo Jinsi ciptaannya sendiri. Pertandingan ini langka sekali, tapi kemenangan akhir tetap akan menjadi milik Huo Jinsi karena soal ini adalah konjektur Goldbach. Apa? Konjektur Goldbach. Ini adalah konjektur Goldbach yang tidak ada yang bisa memecahkan. Di dunia ini tidak ada yang bisa memecahkan konjektur Goldbach. Tidak tahu malu. Sangat tidak tahu malu. Orang Xia yang bodoh. Dengan otak babi kalian, konjektur Goldbach ini tentu saja tidak ada solusinya. Tapi bagi Huo Jun, bukan tidak mungkin. Apa? Huo Jun sebelumnya sudah punya sedikit petunjuk. Pasti bisa menjawab soal ini kali ini. Kalian orang-orang Dacia pasti akan kami injak-injak. Pasti hanya akan menjadi orang sakit. Apakah dunia matematika Dacia kami benar-benar sudah tamat? Aku tidak akan membiarkan Dacia dipermalukan. Aku akan membuat bendera negara Dacia berkibar lagi. Aku sudah selesai menjawab. APA, Jiang Ping ternyata sudah mengumpulkan jawabannya. Mengkingkal. Dia menjawab soal sulit dunia itu? Tidak mungkin. Pasti bohong. Dia membohongiku, sengaja mengulur waktu. Orang Dacia memang licik. Tidak bisa menjawab soal, malah ingin mengganggu orang lain. Benarkah ini? Aku umumkan juara kompetisi kali ini adalah tim Dacia Jiang Ping. Kami menang. Bohong. Semuanya bohong. Kalian semua penipu-penipu. Kalian semua gila. Penipu. Jiang Ping berhasil melakukannya. Kami menang, teman Jiang Ping. Aku tahu kamu pasti bisa. Karena kamu hari ini, aku sebagai orang Dacia sangat bangga. Kamu bukan orang Dacia kami. Kamu tidak pantas. Dacia. Bukan lagi Dacia 100 tahun yang lalu. Dacia kami sudah lama bangkit. Suatu hari nanti, Dacia kami akan jaya kembali dan membuat negara-negara lain tunduk. Semua bangsa akan datang menghormat.
Teman Jiangping kompetisi, kamu kali ini memecahkan rekor. Kompetisi matematika global, menjadi matematikawan termuda kami di Dacia. Dacia kami sudah ratusan tahun tidak melahirkan jenius luar biasa sepertimu. Sponsor Kara. Orang terkaya di Dacia Youziu mengadakan pesta perayaan di Hotel Shengxi. Ingin mengundangmu dan semua peserta untuk berbagi pengalaman bersama. Kamu pasti harus datang ya teman Jiangping. Semua orang sangat penasaran denganmu, ingin tahu siapa orang seperti apa yang bisa mengalahkan para jenius global dan menjadi juara pertama Ping Er. Ayo pergi. Mungkin pengalamanmu bisa membantu semua orang. Ini undangan untukmu dan Tuan Jiang. Kalau kamu bisa datang ke pesta kami, itu benar-benar akan membuat pesta kami naik kelas. Hahaha teman Jiangping. Kamu adalah harta paling berharga di Dacia. Malam ini, jangan sampai kamu diremehkan. Keluarga teman Jiang tenang. Aku pasti akan mengatur semuanya dengan baik. Teman Jiang. Aku lihat kondisi keluargamu tidak terlalu baik. Ada yang kamu inginkan? Kami sudah baik-baik saja seperti ini. Aku tidak menginginkan apa-apa. Teman Jiang tidak hanya pintar dalam pelajaran, tapi juga memiliki moral yang baik. Kalau begitu, jika ada yang kamu inginkan, segera beritahu aku. Sampai jumpa malam ini. Baik. Silakan. Oke. Ping Er, kamu tidak mudah mendapatkan juara pertama global. Aku ingin menelepon agar ibumu juga senang. Ayah kamu lupa bagaimana dia meninggalkan kita dulu. Pergi sana kau. Suesi, apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Enyahlah kau. Jangan kamu obrak-abrik. Kembalikan uangku. Pergi kau. Ini Jiang Dachuan. Kamu berani menipuku. Ini bukan uang. Uangku. Cih, cuma segini. Menikahi pria sepertimu adalah hal yang paling kusayangkan dalam hidupku. Suesi, uang 500 itu adalah uang saku Ping Er. Kamu tidak boleh mengambilnya. Aku tidak peduli itu uang apa. Semua ini adalah hakku. Orang miskin sepertimu tidak pantas bersama denganku. Ibu jangan pergi. Aku tidak bisa hidup tanpa ibu. Pergi sana kau. Panggil siapa ibu? Aku bilang jangan halangi jalanku. Aku akan jadi orang kaya dan sukses. Kau dan ayahmu yang miskin. Sepanjang hidup kalian cuma bisa mengumpulkan sampah. Cenggang, ayo kita pergi. Suesi, kembalikan uangku. Cenggang, ada sekarung jagung. Ambil dan tukar dengan uang. Baik. Ping Er, dia tetap ibumu yang sebenarnya. Bagaimanapun sekarang kau sudah sukses. Setidaknya beritahu dia pasti akan bangga padamu. Pesta kali ini aku harus berdandan cantik. Yo, orang terkaya memberiku pesanan sebesar 1 miliar. Dia bahkan mengirim orang untuk mengundangku dan anakku untuk menghadiri pesta di Hotel Shengxi. Aku dan anakku akan segera sukses. Hahaha. Jiang Dachuan, kau sakit ya? Kau telepon aku mau apa? Mau jahat padaku? Atau mau celakai aku? Bukan Suesi, aku telepon hari ini untuk memberi kabar baik. Xiaoping ikut kompetisi dan dapat peringkat. Aku ingin mengajakmu makan. Kita rayakan bersama. Kompetisi peringkat, hahaha. Kau pikir aku tidak tahu anakmu itu? Nilai ujian masuk sekolah kejuruan masih ikut kompetisi. Menurutku, itu cuma kompetisi abal-abal dan kau, dengan tampilan miskinmu, ada uang untuk ajak makan. Cuma masak beberapa piring sayur liar sembarangan. Berani bilang ajak makan, jangan sok-sok. Di sini. Bukan pesta kali ini dipersiapkan oleh Yo, orang terkaya di Hotel Shengxi. Jiang Dachuan, kau benar-benar tidak bisa lepas. Kau tahu anak kami Xiao Qiang masuk 10 besar final Olimpiade Matematika, diundang ke pesta. Dan dengar orang terkaya memberi investasi 1 miliar. Kau mau minta uangnya? Xiaoping, dia dapat peringkat pertama. Jangan cari-cari alasan, aku bilang kau orang miskin. Bisa punya niat baik dari awal sampai akhir. Aku cuma punya Xiao Qiang, satu-satunya anak. Ming Xiaoping. Dia adalah anak kandungmu. Anak perempuan kandung. Apa yang bisa dia berikan padaku? Investasi 100 juta? Atau perhatian dari orang terkaya? Dia bahkan tidak bisa menyaingi Xiao Qiang. 1/10 jarinya pun tidak.
Ping Er, Tidak apa-apa ayah kalau dia tidak mau aku. Aku juga tidak mau dia. Lagi pula malam ini aku juga akan datang ke pesta. Kalau dia tahu aku lebih hebat dari anak tirinya, ekspresinya pasti lucu. Menantuku kamu sebagai suami. Benar-benar beruntung orang terkaya Yo ini dia sudah. Investasikan 100 juta untuk Suezi ditambah lagi. Pesta perayaan Shaoqiang keluarga Zhang kita akan langsung melesat. Tinggal menunggu waktu. iya Bu kali ini. Beruntung ada Suesi dan Shaoqiang, kita juga ikut kebagian untung. Memang meskipun Shaoqiang bukan anak kandung Suezi tapi dia pintar hahaha. Dan dia juga mendapat perhatian dari Yoziu menurutku. Ini baru cucuku. Iya, Jiangping si tidak berguna itu. Tidak hanya bodoh keluarganya juga miskin. Uang 1 sen pun tidak punya sampah seperti itu. Ternyata anak kandung aku akan membuat Suezi memutuskan hubungan dengannya. Bu jangan bahas mereka sial. Lebih baik kita pikirkan bagaimana tampil maksimal di pesta. Katanya pesta ini tidak hanya orang terkaya Youziu yang datang. Profesor Shao yang misterius dari Akademi Ilmu Pengetahuan Dacia juga akan hadir. Kalau bisa dapat perhatian dari mereka berdua. Di masa depan tidak ada yang berani mengganggu kita. Kalau begitu kalau Shaoqiang bisa diterima di Akademi Ilmu Pengetahuan itu akan membanggakan keluarga. Iya Bu hahaha. Aduh, Jianda Chuan kamu telepon buat apa? Minta uang lagi? Bu aku bukan mau pinjam uang. Siapa bilang aku ibumu? Anakku sudah cerai denganmu. Bu ini tentang Xiaoping. Dia ikut kompetisi hasilnya lumayan. Kami ingin mengajakmu makan malam-malam ini. Apa silakan makan malam. Kau punya kantong yang lebih bersih dari wajah. Apa yang kau ambil? Apa nilai bagus yang dapat diperoleh siswa sekolah menengah di Jiangping? Ubi jelar panggang hampir sama. Bu jika kau mengatakan itu, aku akan melupakan Xiaoping. Dia adalah cucu Anda. Cucu sendiri. Aku hanya mengatakan apa yang terjadi. Kau orang desa. Anak perempuan limbah yang dibesarkan tidak layak. Sebagai cucu-cucu saya ingin mencium saya. Mama Xiaoping dia. Bagaimana Anda berbicara dengan darah? Sangat mengerikan. Bagaimana dengan cucu-cucu? Itu tidak baik untuk rumah Zhang saya. Aku hanya tidak mengenalmu. Shaoqiang meski bukan biologis, tapi dia menerima hijau dari Yoziu. Dapat membawa uang dan manfaat bagi keluarga Zhang kami. Dia adalah cucuku. Jiangping hal yang tidak berguna. Ingin uang, tidak ada kekuatan. Kami tidak ingin cucu ini. Kalian. Mengapa Anda hanya mengenali uang? Kita hanya tahu bagaimana uang itu. Kami tidak mengenali uang. Siapa yang dapat membawa manfaat bagi kita? Kita akan tahu kalau tidak ada yang mau. Adalah anjing tanpa nilai. Jangan lihat keluarga kita sekarang sudah berkembang. Aku ingin datang ke Jiangping yang siswa di ekor truk keren. Apa gunanya pergi ke sekolah? Biarkan dia menikahi seseorang dengan cepat untuk uang. Kalian berbicara. Itu terlalu buruk. Hei, berani menutup telepon. Menghilangkan gas. Hal ini tidak berguna. Mereka harus dimarahi. Aku tidak bisa mengampuni dia. Ping Er ayah tidak berpikir. Mereka begitu kejam. Mereka bisa mengatakan jika mereka tidak mengenalmu. Ayah aku hanya perlu. Aku pasti akan. Biarkan kamu bersinar di depan semua orang. Kita tidak akan dihina lagi. Ping Er. Hotel ini sangat besar ayah kali ini. Beruntung bisa menikmati kemewahanmu oh iya. Nanti di pesta. Kamu harus tampil dengan baik. Jangan mengecewakan. Harapan Tuan Yo yang kaya raya padamu. Baik. Dari mana datangnya orang kampung ini bukan. Tempat yang seharusnya kalian datangi cepat pergi. Kami diundang oleh Yoziu untuk menghadiri pesta. Seperti kalian orang kampung yang berbau miskin. Mau menghadiri pesta ini. Kami benar-benar datang untuk menghadiri pesta. Saya punya undangan. Undangan siapa tahu dari mana kalian mencurinya. Kami tidak mencuri ini, benar-benar dari Tuan Yo yang kaya raya. Yang bisa menghadiri pesta ini. Bukan jenius ya orang berkuasa. Orang miskin seperti kalian. Masih bisa menerima undangan asisten. Bukankah sebelumnya ada orang miskin yang ingin menipu untuk makan dan minum ingin menyusup ke hotel kita? Ada yang bahkan ingin meminta-minta di depan umum. Apa bedanya dengan penipu? Baiklah ternyata kalian mempunyai niat seperti itu. Ambil uang 100 ini cepat pergi. Jangan berbuat jahat di sini.
Atas dasar apa kalian menghina kami? Kami memang tidak punya uang tapi kami tidak akan melakukan hal-hal kecil seperti mencuri apalagi seperti yang kalian katakan. Meminta-minta. Kami benar-benar diundang oleh Tuan Yo yang kaya raya, kalian tidak bisa sembarangan. Mengusir kami masih ingin bertahan dengan memaksa. Tampaknya tidak memberikan pelajaran pada kalian tidak bisa. Pukul mereka. Pukul sampai mati. Atas dasar apa kalian memukul ayahku? Kami diundang ke sini. Jangan berhenti terus pukul. Jangan pukul lagi. Berhenti. Tuan Yo yang kaya raya Anda datang. Ini hanya beberapa pengemis saya akan segera. Mengusir mereka pasti tidak akan mempengaruhi pesta hari ini. Mereka adalah tamu istimewa. Saya kamu telah mengenal mereka. Bisa tanggung jawab tidak orang terkaya mereka jelas-jelas. Sekelompok orang kampung yang ingin mengambil keuntungan. Diam apa statusmu? Berani membicarakan mereka. Teman Jiang Tuan Jiang hari ini benar-benar. Saya kurang pertimbangan biarkan orang-orang yang tidak tahu malu ini mengganggu kalian. Saya pasti akan mendidik mereka dengan baik memberikan penjelasan pada kalian. Teman Jiang ini hadiah untukmu. Ini terlalu berharga saya tidak bisa menerimanya. Teman Jiang Tuan Jiang saya tahu, kalian berasal dari keluarga sederhana. Tidak terlalu memperhatikan hal-hal duniawi ini, tapi saya juga tahu. Teman Jiang kamu adalah anak yang baik dan berprestasi. Kali ini datang ke hotel kami untuk janji temu. Membuat nama hotel kami semakin terkenal ini, sesuai dengan akal dan perasaan. Saya harus memberikan sesuatu. Dan kali ini, semua teman yang datang untuk janji temu akan mendapatkan hadiah balasan dari kami. Ini kamu terima saja jam tangan ini, bukan beberapa waktu lalu. Orang terkaya menghabiskan puluhan miliar untuk memesannya. Bagaimana bisa langsung diberikan pada seorang siswa yang terlihat miskin? Apakah siswa ini memiliki identitas lain? Ini sebagai permintaan maaf, saya kamu terima saja. Hari ini benar-benar membuatmu menderita. Baiklah, terima kasih. Sama-sama, oh ya. Saya masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan, nanti saya temani kalian. Suezi keluarga Zhang kita benar-benar sukses ya. Hei orang terkaya Yo ini benar-benar menjanjikanmu pesanan 1 miliar. Tentu saja orang terkaya ini mendengar. Keluarga kita Xiaoqiang khusus mengadakan pesta besar ini untuk merayakannya. Hari ini bukan hanya panggung Xiaoqiang, tapi juga acara penandatanganan saya ini adalah saat yang baik. Bagi keluarga Zhang untuk Melissa. Wah bagus sekali. Hei gaya orang terkaya ini. Benar-benar berbeda ya. Xiaoqiang kita juga membanggakan tidak seperti anak yang kamu lahirkan sebelumnya. Si pemboros itu keluarga miskin sudah biasa. Tapi belajar juga tidak berbakat. Pergi mengikuti ujian apa? Sekolah kejuruan terburuk kemarin juga menelepon. Memintamu datang ke pesta. Wah omongannya. Sampai ke langit dia dan ayahnya yang miskin itu. Apa haknya datang ke pesta? Saya perkirakan mereka sekarang di suatu tempat di desa. Sedang memungut sampah. Suezi kamu lihat. Kenapa sih si pembawa sial itu datang masih aja ngeliat kayak bapak miskin? Mama Suezi. Kamu teriak-teriak apa sih? Kamu ngapain? Jiang Dachuan kamu memang nggak mau minum arak yang baik. Minum arak hukumannya aku sudah peringatkan kalian. Acara malam ini sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan kalian dengan penampilan melarat ini. Datang ke pesta pasti karena melihat keluarga Zhang. Segera sukses makanya datang untuk mencari keuntungan. Ini kan pesta mewah. Kalian si miskin gimana mungkin bisa masuk? Pinter-pinter ya cepat pergi. Jangan dekat-dekat sama kami. Siapa yang dekat-dekat sama kalian? Kami datang untuk ikut pesta. Suezi Xiaoping memang sudah sukses. Keluarga kami benar-benar diundang khusus oleh Bos Yo untuk datang ke pesta. Anak perempuanmu ini, Jiang Dachuan kamu memang bicara nggak pakai bukti kamu tahu dulu. Kenapa aku cerai sama kamu? Karena kamu bukan cuma miskin tapi juga suka membual. Pria nggak berguna seperti kamu pantas aja terjebak di gunung. Ayahku bukan seperti yang kamu bilang. Ayahku adalah ayah terbaik di dunia. Terbaik HMPH. Kalau dia yang terbaik dulu, aku nggak akan cerai sama dia. Aku paling menyesal dalam hidup ini adalah menikah dengan kamu. Pria yang nggak punya ambisi bau miskin. Tapi untung aku sudah cerai sama dia. Kalau nggak masih terjebak di lembah kayak kalian. Jadi orang miskin mana ada kesempatan menandatangani kontrak 1 miliar dan melihat Xiaoqiang membanggakan keluarga 1 miliar. Apakah Bos Yo benar-benar tertarik aku dapat peringkat pertama? Makanya dia kasih mama 1 miliar. Aku benar-benar bersyukur. Dulu nggak ragu-ragu meninggalkan kalian.
Kalian berdua si miskin. Satu si miskin. Satu lagi si beban yang gak lulus SMA. Apa hak kalian jadi suamiku jadi anakku? Suezhi, kamu ngomong begitu sama aku gimana bisa? Kamu ngomong begitu sama Xiaoping, dia kan anak kandungmu dan dia kali ini benar-benar ikut kompetisi internasional. Bahkan dapat peringkat. Hah? Ikut kompetisi internasional kamu cuma bisa ngomong doang di luar. Sudahlah masih mau kesini. Tipu kita anakmu ini. Anak SMK sampah. Masih mau ikut kompetisi internasional dan dapat peringkat. Kalian mungkin belum tahu. Tahun ini kompetisi matematika provinsi. Daftar 10 besar babak penyisihan. Ada Xiaoqiang kita. Anak sampah ini kenapa kamu tidak bilang? Kamu juara pertama babak penyisihan. Aku memang bukan juara pertama babak penyisihan. Karena aku akhirnya tidak tahan lagi. Kamu bukan juara pertama babak penyisihan, apa kamu mau bilang kamu juara pertama final Olimpiade Matematika Internasional? Kamu lucu banget, wah benar-benar. Kalau kamu juara pertama, orang terkaya pasti sudah mengadakan pesta untukmu. Menurutku kamu jangan sombong begitu. Jiangping, kamu pikir aku tidak tahu? Hal-hal yang kamu lakukan membuat orang yang mengenalmu kehilangan muka. Baik, coba kamu katakan. Apa yang sebenarnya aku lakukan hingga kamu merasa malu padaku? Kau bersekongkol dengan guru, tidur dengan guru untuk uang, dan mengacau pesta desa. Berani kamu katakan hal-hal ini? Bukan kamu yang lakukan. Tidur dengan guru untuk uang, mengacau pesta. Kamu tidak menyaksikan sendiri. Tapi percaya fitnah orang padaku, padahal aku, anak kandungmu, aku yang sebenarnya memiliki hubungan darah denganmu. Kenapa kamu percaya orang lain tidak mau percaya padaku sekalipun? Percaya padamu dasar kamu. Anak si miskin itu. Darah miskin ayahmu mengalir dalam tubuhmu. Aku tidak seharusnya percaya padamu. Kalau aku bilang, aku benar-benar dapat peringkat kali ini, kalian juga tidak percaya ya? Peringkat kamu. Anak SMK sampah yang bahkan tidak lulus SMA. Masih di sekolah terburuk di kabupaten. Apa yang bisa membuatku percaya padamu? Dengan mulutmu yang suka berbohong itu. Jiangping, aku menyarankanmu dan ayahmu. Lebih baik kalian pergi dengan sukarela. Kalau tidak nanti saat Yao si orang kaya datang kalian akan menunggu. Diseret oleh satpam. Suezhi, aku tahu. Kamu selalu meremehkanku meskipun aku miskin. Dan berasal dari desa. Kamu tidak bisa karena aku mengenasi orang anak perempuan yang memiliki ikatan darah denganmu. Kamu melakukan ini tidak takut membuat hati Xiaoping menjadi dingin. Jangan berpura-pura di sini. Hari ini kamu membawa barang yang tidak berguna ini ke pesta untuk mencariku. Bukan karena menginginkan uangku. Baiklah, kalau kamu menginginkan uang, aku akan memenuhimu. Uang ini anggap saja sebagai sedekah. Cepat pergi dari sini. Tidak perlu uangmu, kalian menganggapku sebagai apa? Tidak mau uang tapi bisa berpura-pura. Oh, aku mengerti. Kalian merasa kurang ya? Semua ini untukmu. Lagi pula aku akan segera mendapat investasi 1 miliar dari orang kaya. Tidak masalah dengan uang receh, kalian cepat ambil. Cepat pergi, kita selesai mulai sekarang. Jangan ganggu keluarga kami lagi, kita selesai. Apakah hubungan kita bisa berubah karena uang? Kamu selalu berpikir pesta ini diselenggarakan oleh Yao si orang kaya untukmu investasi juga. Karena anakmu, apapun yang aku dan ayahku katakan. Bagaimana menjelaskannya, kalian tidak percaya. Dan karena kemiskinan kami, kalian terus menyiksa kami. Memiliki ibu seperti kamu sungguh membuatku merasa mual. Berani sekali, siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu? Aduh, ini bukanlah tokoh utama pesta kita. Cucuku yang baik, kamu akhirnya datang. 2 orang yang tidak tahu diri ini nanti akan diseret oleh satpam. Kamu dan ayahmu yang miskin tidak hanya membuat masalah di ruang pesta saya sekarang juga secara terbuka. Menghina ibuku, aku memberimu kesempatan berlutut dan minta maaf, kalau tidak jangan salahkan. Nanti saat Yao si orang kaya datang, aku akan mengatakan di depannya tentang kebodohanmu. Acara pesta Anda pikir pesta ini diadakan untuk Anda? Saya adalah peringkat 10 besar kompetisi provinsi. Seluruh sekolah unggulan tidak ada satupun yang nilainya lebih tinggi dari saya. Bukan disiapkan untuk saya. Apakah disiapkan untuk sampah seperti Anda yang lulusan sekolah kejuruan? Atau mungkin Anda dan ayah miskin Anda bisa membuat bos Yao memberikan investasi 1 miliar kepada ibu saya. Saya sarankan Anda segera kembali ke lembah. Jangan mempermalukan diri di sini. Anda terus menyebut sampah dan miskin.
Apakah Anda tidak punya hati menindas orang seperti ini? Keluarga kami miskin. Tapi tidak berarti semua orang yang berasal dari pegunungan. Seperti yang Anda bayangkan, apa hak Anda menghina kami seperti ini? Saya menghina Anda lalu kenapa? Saya adalah salah satu tokoh utama pesta ini. Saya punya hak mengusir kalian semua. Anak saya adalah peringkat 10 besar kompetisi provinsi. Saya segera akan memiliki kontrak 1 miliar. Keluarga Zhang kami akan sukses besar. Kalian berdua orang miskin tidak peduli bagaimana kalian mengganggu. Tidak akan bisa menyaingi status kami. Anda pikir pesta ini diadakan untuk anak Anda investasi 1 miliar juga karena dia? Bukan karena anak saya, apakah karena Anda yang tidak berguna ini, dengan nilai sekolah kejuruan Anda, mungkin hanya bisa mendapat nilai terendah. Anda masih ingin bos kaya mengadakan pesta khusus untuk Anda? Saya muntah. Jika saya bilang pesta ini tidak akan bisa diadakan tanpa saya. Berani sekali Anda pikir Anda. Juara pertama kompetisi internasional tidak bisa diadakan tanpa Anda. Berhenti bermimpi di siang bolong. Jiangping, jangan-jangan Anda iri melihat kemampuan Xiaoqiang kami. Jadi gila karena iri dan bicara ngawur di sini. Aduh, saya beritahu Anda, keduanya adalah anak saya. Xiaoqiang kami memang lebih berbakat dari Anda. Anda tidak bisa mengubah fakta bahwa Xiaoqiang membawa investasi 1 miliar dan menarik perhatian Bos Yo. Fakta bahwa dia mengadakan pesta untuknya. Aku menyarankanmu, jangan bandingkan dirimu dengan Xiaoqiang keluarga kami. Kamu cuma anak yang bikin rugi. Mampu apa sih kamu? Suezhi kami juga kurang beruntung kok bisa punya anak perempuan kayak kamu. Kamu sendiri bilang, kamu mau bisa menyaingi Xiaoqiang kami sedikit pun. Sampai sekarang kamu masih berpikir ibu bisa mulia karena anak laki-laki. Kalau tidak dengan nilai ujian sekolah menengahmu. Dan kamu ini yang bahkan uang sekolah pun tak mampu bayar. Mau kenal orang terkaya? Mau orang terkaya mengadakan pesta khusus untukmu? Dan memberi investasi 1 miliar? Jangan bermimpi, Jiangping, seumur hidupmu. Kamu cuma bisa tinggal di gunung. Seumur hidupmu kamu takkan pernah mencapai status kami. Suezhi, semua kemuliaanmu sekarang. Semua karena anak perempuanmu. Kok kamu nggak ngerti sih? Karena dia loh ngandelin nilai sekolah menengahnya yang jelek. Jiang Dachuan, jangan ngibul di sini. Teman Jiang, kami dengar ibumu memiliki sebuah perusahaan. Kami sengaja menyiapkan pesanan 1 miliar untuk ibumu. Kedatangan kalian akan membuat hotel kami terkenal luar biasa. Aku juga harus. Aku mengagumi integritasmu dan Tuan Jiang dan kemampuan, tapi kalian tidak mau menerima bantuanku. Aku terpaksa mendekati ibumu memberinya sedikit bantuan. Kalian berdua jangan sok tahu di sini. Kalian berdua yang miskin ini mungkin di dompet kalian 100.000 pun gak ada ya? Masih berani ngibul soal kontrak 1 miliar ini. Karena kalian pernah lihat 1 miliar? Masih berani ngomong besar. Aib terbesarku dalam hidup ini adalah menikah dengan pria tak berguna sepertimu. Dan punya anak perempuan yang bikin rugi. Pesta kali ini bukan hanya pesta perayaan, tapi juga pesta penandatanganan kontrak ibuku dan Yo, orang terkaya. Ingin memperkenalkan sang juara pertama kompetisi internasional ini yang hadir di sini. Bukan hanya akademisi berprestasi, tapi juga para top di berbagai bidang. Kamu masih mau ngibul pakai kamu dan ayahmu. Dua orang Kampangan ini membawangi semua orang. Lucu banget. Xiaoqiang, cepetan cari orang. Usir 2 orang yang bikin onar ini. Kalau sampai ganggu tamu penting di sini, apalagi bikin si jenius dan orang terkaya itu marah, kita nggak bakal bisa tanggung jawab. Tenang aja, sekarang aku panggil orang buat usir mereka semua. Usir. Kalau gitu acara ini nggak usah dilanjutin deh. Wah, besar sekali mulutmu. Emang kamu pikir kamu juara 1 kompetisi internasional ya? Aku bukan juara 1, emangnya kamu yang juara 1. Ambil tangan kotormu itu. Kembalikan padaku. Jam tangan ini dari mana? Kembalikan padaku. Ini buatmu. Emang kamu pikir aku nggak tahu? Jam tangan khusus pesanan ini. Jam tangan berlian juara. Yang sengaja disiapkan oleh Yo, orang terkaya, untuk juara pertama. Kok sampai tega mencurinya? Apa sih jam tangan juara? Lagi pula buat juara pertama. Jiangping, nggak nyangka moralmu. Udah bobrok banget, nggak cuma sama guru. Ada hubungan nggak bener, sekarang malah mencuri. Emang bener yang dari gunung? Nggak ada yang baik. Aku nggak mencuri. Ini Yo, orang terkaya yang kasih ke aku. Masih mau ngeles waktu kami 10 besar datang. Yo, orang terkaya suruh asistennya kasih kami masing-masing 1. Dan yang ini cuma ada 1 di seluruh negeri. Dan yang paling mahal kamu nggak mencuri. Emangnya Yo, orang terkaya yang kasih langsung ke kamu. Kamu ngapain? Jiangping, nggak cuma nilaimu jelek. Karaktermu juga jelek, orang kayak kamu hidup
Cuma bikin masalah. Suesi kok kamu bisa? Sembarangan mukul Xiaoping, jam tangan itu beneran. Yo orang terkaya yang kasih ke Xiaoping. Kalian tahu nggak nilai jam tangan ini setinggi apa? Dengan status kalian yang kampungan ini seumur hidup. Cuma bisa tinggal di gunung sama barang-barang kotor. Mana mungkin bisa pegang yang edisi terbatas nasional ini? Barang berharga. Aku kasih tahu kalau sampai karena kalian. Membuat Bos Yo merasa tidak senang. Membuat ibu saya kehilangan investasi 1 miliar ini. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Suezi, lihatlah ini. Ini semua adalah anak-anakmu, lihatlah Xiaoqiang kita. Sungguh luar biasa, lihat lagi. Kamu ini sampah. Mencuri dan menjual. Jelas-jelas bukan orang baik menurutku. Kita harus memutuskan hubungan dengannya, agar tidak membebani kita di masa depan. Aku sama sekali tidak mencuri. Jam tangan ini adalah hadiah dari Bos Yo untukku. Ayahku dan asistennya bisa membuktikannya. Teman Jiang, ini hadiah untukmu. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Teman Jiang, Tuan Jiang, aku tahu, kalian berasal dari keluarga sederhana. Tidak terlalu memperhatikan hal-hal duniawi ini, tapi aku juga tahu. Teman Jiang, kamu adalah anak yang baik dan berprestasi. Kali ini datang ke hotel kami untuk janji temu. Membuat hotel kami terkenal secara logis. Aku harus memberikan sesuatu. Dan kali ini, semua teman yang datang janji temu akan mendapatkan hadiah balasan dari kami, terimalah ini. Sudah di ujung tanduk masih membela diri. Jiangping, menurutku kamu tidak tahu berterima kasih. Mengingat kita pernah menjadi ibu dan anak. Jika kamu mengakui bahwa jam tangan ini kamu curi, dan berlutut meminta maaf kepada kita semua, lalu pergi dari pesta, aku bisa mempertimbangkan untuk meminta Bos Yo memberimu kesempatan. Kalau tidak, hari-harimu selanjutnya, jangan harap bisa masuk sekolah menengah kejuruan. Tunggu saja makan nasi penjara. Aku ulangi lagi. Aku tidak mencuri. Jam tangan ini diberikan langsung oleh Bos Yo. Jika kalian tidak percaya, aku akan bertanya langsung ke Bos Yo. Memanggil Bos Yo kamu ini, anak sekolah menengah kejuruan. Kamu pantaskah? Suamiku, kamu datang. Tadi. Aku menemani atasan inspeksi, jadi terlambat sebentar. Atasan bilang sebentar lagi sampai. Apa yang terjadi di sini? Kuma dua orang, kampung yang tidak tahu malu mencuri jam tangan yang disiapkan Bos Jo Tapi untuk tidak jual mau pernah. mengaku. Suamiku, terserah kamu bagaimana menghadapi mereka, tapi jangan sampai. Karena mereka mempengaruhi suasana hati atasan. Dan Bos Yo, Pastinya. Aku kasih kamu kesempatan terakhir mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Hidupmu akan habis di penjara. Apapun yang kalian katakan. Aku tetap bilang aku tidak mencuri. Kalau tidak percaya, tanya saja orang terkaya. Kamu pikir orang terkaya seperti kamu punya banyak waktu untuk urus masalahmu? Semua yang hadir di sini kaya atau terhormat hanya kamu, siswa SMK yang bermoral buruk, dan ayahmu yang miskin dari desa, yang suka mencuri. apalagi kamu hanya siswa SMK, yang bahkan tidak lulus SMA. Apa kemampuanmu untuk jadi juara pertama dapatkan jam tangan? Hadiah dari orang terkaya. Kalau apapun yang aku katakan tidak dipercaya, baik, aku tidak ada lagi yang mau bilang. Tidak mau minta maaf, baik. Kamu tunggu saja masuk penjara satpam. Bawa mereka pergi. Jangan sentuh Xiaoping, berhenti. Aku bisa buktikan jam tangan ini memang hadiah dari orang terkaya untuk Jiangping. Asisten San, apa kamu salah? Bagaimana mungkin orang terkaya memberi hadiah ke siswa SMK? Ya, jam tangan ini dibuat khusus oleh Yo, orang terkaya, untuk juara pertama. Dia tidak mungkin juara pertama. Asisten San, orang yang tidak berguna ini, apa kemampuannya? Aku tahu betul dia siswa SMK terburuk dari desa. Keluarganya miskin dan rumahnya bobrok. Bahkan tidak mampu beli buku, tidak mungkin punya kemampuan besar. Saat orang terkaya memberi jam tangan ke Jiangping, aku juga ada di sana. Aku bisa buktikan. Apakah Jiangping benar-benar juara pertama final? Kalian menghina dan memukulku. Dan menuduhku mencuri. Sekarang kebenaran terungkap. Bisakah kalian minta maaf dan beri aku keadilan? Aku pukul kamu kenapa? Suamiku manajer hotel. Anakku masuk 10 besar kompetisi dan malam ini aku akan dapat pesanan 1 miliar. Apa hak kalian untuk meminta? Kami minta maaf ke keluarga miskin kalian. Aku tahu kalian kaya dan berkuasa, tapi kenapa kalian bisa begitu sombong setelah berbuat salah? Apakah kalian tidak punya hati? Kita sombong karena kita punya modal untuk itu. Kamu dan ayahmu cuma orang kampung dari gunung. Status kalian masih mau minta maaf dari kami. Hahaha, aku kasih tahu. Orang miskin gak punya hak untuk minta maaf dari orang kaya. Ya begitulah, haha.
Baiklah. Kalau gitu aku akan cari Yo Taipan. Biar Yo Taipan yang ngurusin kita. Tunggu dulu, masih mau ganggu. Waktu Yo Taipan kasih jam tangan ke kamu. Cuma karena kamu anak kurang mampu. Kasihan aja aku bilang juga. Kok jam tangan ini ada di tanganmu? Ternyata karena kamu anak kurang mampu ya. Masih mau minta tolong Taipan, apa kamu mau andalkan statusmu sebagai anak kurang mampu? Atau mau andalkan nilai kamu yang cuma layak masuk sekolah kejuruan? Yo Taipan waktu itu, sebagai ucapan terima kasih ke Xiaoping baru kasih jam tangan ini ke Xiaoping dan dia bilang, dia sangat menghargai kemampuan Xiaoping. Kalau kalian terus begini Taipan pasti marah. Hargai dia? Dia punya kemampuan apa? Berani jual diri? Atau kemampuan berbohong? Taipan cuma lagi mood baik. Ajak anak kurang mampu ini buat iklan. Biar hotelnya makin terkenal. Jangan-jangan kamu pikir Taipan akan marah ke kami karena kalian berdua orang kampung. Yo Taipan kalau benar-benar mau berterima kasih ke kalian kenapa? Nggak kasih lebih banyak barang, cuma kasih jam tangan. Buat bohongin kalian. Taipan kasih hadiah. Yo Taipan kasih 10 batang emas. 3 mobil mewah, 1 villa dengan sertifikat tanah. Sebidang tanah artinya masa depan cerah. Semua urusan lancar. Batang emas, mobil mewah, villa. Tanah, semua ini adalah barang langka yang sulit didapat. Semua ini bernilai miliaran. Wah, Yo Taipan memang hebat. Ya ampun, miliaran. Ini adalah sesuatu yang gak akan bisa kita dapatkan seumur hidup. Ternyata semuanya untuk si pemboros ini. Benarkah dia yang juara pertama? Sudah kubilang padamu. Xiaoping dia yang juara pertama tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia juara pertama, dia di sekolah kejuruan terburuk di desa ini dengan kemampuannya? Bagaimana mungkin dia menjuarai kompetisi internasional? Sudah ada begitu banyak bukti membuktikan bahwa akulah juara pertama. Mengapa kalian masih tidak percaya padaku? Tunggu juara, apa kamu pikir barang-barang ini semua disiapkan untukmu? Apa bukan untuknya? Lalu untuk siapa? Apakah untuk ibu? Benar barang-barang ini. Siniwa Diperentan, Langsung Oli Taipanjo, untuk diberikan kepada Nyonya Zhang Shuiji. Apa? Barang-barang bernilai ratusan juta ini, semua untukku. Nyonya Zhang Shuiji membesarkan anak-anak tidak muda. Dan telah membesarkan anak jenius barang-barang ini. Dan pesanan sebelumnya, semua dari Taipan Yo. Menganggapmu berjadi, sehingga disiapkan untukmu. Wah, bagus sekali, aku pikir ini untuk Jiangping. Ternyata untukmu. Sayang, keluarga Sang kita akan makmur. Wah, bagus, hahaha. Semua ini berkat cucuku. Kalau bukan karena dia yang berprestasi begitu baik, kita mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk berhubungan dengan Taipan. Orang besar seperti ini. Anakku memang hebat. Tidak seperti si pemboros yang tidak berhasil sekolah, dan malah merusak nama baik. Ibu sudah kukatakan sebelumnya, pesta ini tidak hanya mengundang para jenius dan juara kelas, tapi juga acara penandatangananmu. Kalau bukan karena ibu, tidak akan ada hari ini untukku. Wah, Xiao Qiang memang berbakti. Tentu saja berbeda dengan orang miskin dari gunung. Sayang hanya punya satu anakmu dan satu lagi. Si pemboros yang tidak berguna. Seperti kamu seharusnya. Aku membunuhmu saat kamu lahir biar tidak memalukan. Di luar sana. Sang Shuiji, bagaimana bisa kamu menganggap Xiaoping bicara seperti itu? Dia adalah anakmu sendiri. Anak kandungmu sendiri. Tidak apa-apa, ayah ibu yang tidak bertanggung jawab dan dingin seperti ini. Aku lebih baik tidak memilikinya. Aku hanya butuh kamu saja. Kalau hanya butuh dia itu bagus. Aku malah senang tidak punya anak seperti kamu. Aku umumkan aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak dengan Jiangping mulai hari ini. Aku tidak punya anak yang tidak tahu malu seperti kamu. Kamu dan ayah miskinmu jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Xiaoping sejak kecil hidup susah, tidak mendapat sedikitpun kasih sayangmu, tapi kamu demi anak angkat ini mau memutuskan hubungan ibu dan anak dengannya. Apakah hatimu tidak sakit? Apa itu anak angkat Xiao Qiang jauh lebih hebat. Dari sampah ini bisa masuk 10 besar kompetisi, bisa memberiku order 1 miliar. Dia adalah anak kandungku. Jauh lebih baik dari Jiangping yang sampah ini. 10.000 kali lipat. Kamu mau memutuskan hubungan ibu dan anak denganku. Aku setuju, tapi nanti jangan menyesal. Aku hanya menyesal tidak menjualmu lebih cepat. Kalian berdua orang yang tidak tahu malu. Mulai sekarang, jauh-jauh dari anakku.
Pergi sejauh mungkin. Kamu memukulku, memarahiku, aku mengaku. Tapi kamu tidak bisa memperlakukan Xiaoping seperti ini. Padahal Xiaoping adalah anak kandungmu sendiri. Tapi sekarang demi uang dan kekuasaan, kau malah melakukan hal keji seperti ini. Sampah seperti dia. Dikasih gratis pun aku tidak mau. Semua orang saksikan mulai hari ini. Aku akan memutuskan hubungan dengan Jiangping. Mulai sekarang hidup matinya tidak ada hubungan denganku. Tidak apa-apa ayah, aku hanya butuh kamu saja. Xiaoping ikut ayahmu menderita. Aduh. Jangan sok kuat di sini, pesta ini sebentar lagi mulai, tidak bisa membiarkan kalian berdua merusak suasana orang terkaya ini. Ayo bawa mereka pergi. Siapa yang berani? Siapa yang berani bertindak? Yo, orang terkaya, akhirnya Anda datang. Di sini ada 2 orang kampung tidak hanya memalsukan diri sebagai juara pertama, tapi juga memamerkan jam tangan juara pertama untuk menipu. Sekarang mereka bahkan mencoba mengambil hadiah besar yang Anda berikan kepada saya. Saya baru saja ingin mengusir mereka. Maaf Yo, orang terkaya. Saya kurang baik dalam mengelola, sehingga sampah bisa masuk. Saya akan segera memanggil satpam untuk mengusir mereka lancang. Kamu berani sekali, mereka adalah tamu penting yang susah payah saya undang, kamu malah ingin mengusir mereka. Benar-benar tidak tahu berterima kasih, tamu penting. Yo, orang terkaya. Mereka satu adalah perwakilan siswa miskin. Satu lagi orang kampung, bagaimana mungkin mereka adalah tamu penting Anda? Apakah Anda salah? Benar, orang terkaya. Mereka berdua apa kelebihannya, sehingga bisa menjadi tamu penting Anda? Saya tahu pasti Anda ingin mereka. Beriklan saya sudah bilang. Yo, orang terkaya ini memang baik hati, bahkan orang miskin yang bau ini bisa diajak masuk ke pesta. Kalian benar-benar tidak tahu berterima kasih menyebut mereka orang miskin. Apakah kalian sejak lahir sudah kaya? Tapi Yo, orang terkaya hari ini yang hadir. Semua orang penting membiarkan 2 orang kampung itu di sini. Bukan merusak ketertiban orang penting. Orang kampung Tuan Jiang. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, tapi dia jujur dan baik. Tidak mencuri, tidak merampok, menghidupi anak perempuannya dengan tangannya sendiri. Sedangkan kalian sekelompok bajingan, memanfaatkan kekayaan dan kekuasaan untuk menindas orang. Saya lihat yang merusak ketertiban bukan mereka tapi kalian. Segera berlutut dan minta maaf, pada mereka minta maaf. Yo, orang terkaya, meskipun mereka bermoral tinggi, tapi mereka tetap orang miskin. Anda ingin saya minta maaf pada orang miskin? Saya muntah. Saya lihat kamu sudah tidak takut mati, berani bicara sembarangan. Kalau tidak minta maaf saya tidak akan sungkan. Yo, orang terkaya, tenanglah. Bagaimana kalau saya memberikan mereka lebih banyak uang biar mereka pergi? Hari ini kita lupakan saja. Kamu adalah ibu dari teman sekelas Jiang. Gadis sialan ini moralnya buruk. Untung saya cepat memutuskan hubungan dengannya. Kalau tidak, Yo, orang terkaya tahu hubungan saya dengannya akan mempengaruhi penandatanganan kontrak. Bukan, aku baru saja memutuskan hubungan dengannya. Semua orang bisa bersaksi. Iya, kami semua melihatnya. Iya, orang terkaya, aku juga bisa bersaksi. Jiangping ini tidak pantas mendekati Suezhi. Iya, aku juga bersaksi. Sekarang dia melihat ibuku ada pesanan senilai 100 juta. Dia ingin menghabiskan uang. Kalian yakin sudah memutuskan hubungan dengan teman Jiang? Tentu saja, orang terkaya, aku akan segera memiliki investasi Anda, suamiku. Juga manajemen hotel keluarga kami akan segera naik kelas menjadi orang terpandang. Dia orang miskin yang serakah, tidak pantas menjadi anakku. Orang terkaya, pesta ini sebenarnya diadakan untuk siswa yang meraih peringkat. Kalau begitu, akulah orang yang membawa keberuntungan untukmu. Benar juga, Yo, orang terkaya. Jiangping ini siswa nakal mana mungkin anakku? Hanya bisa Xiaoqian jenis siswa berprestasi dan berbudi pekerti baik. Benarkah kalian ingin memperlakukan temannya Jiang seperti ini? Tentu saja, orang terkaya. Anda tenang saja berinvestasi padaku. Aku dan orang yang tidak tahu berterima kasih ini sampah. Tidak ada hubungan sama sekali. Kalian benar-benar terlalu lancang. Aku sudah memberi kalian kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalian tidak hanya tidak menghargai, bahkan terus-menerus menghina. Menekan keluarga temannya, Jiang. Aku pikir kalian benar-benar layak mati 1000 kali. Aku? Sekretaris tarik kembali investasi untuk Sang Suesi. Dan hadiah semuanya. Hentikan kerjasama dengan mereka. Lalu pecat orang ini. Usir dari grup. Mulai sekarang tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Baik. Yo, orang terkaya, apakah Anda salah paham?
Apakah karena sampah ini dan hubungannya dengan ayahnya membuat Anda tidak senang sehingga Anda melampiaskan amarah? Pada kami tidak bersalah. Benar-benar tidak bersalah. Sekelompok orang bodoh teman Jiang dan Tuan Jiang adalah orang yang beruntung bagi saya, tetapi kalian tidak hanya tidak menghormatinya, tetapi juga terus-menerus menghina. Yang membuat saya tidak senang bukan mereka, tapi kalian. Orang terkaya kami sudah menghentikan investasi. Apalagi yang perlu dilakukan? Blokir Sang Suesi dan Chen Gang di seluruh industri, dan usir mereka dari kota ini. Saya ingin mereka tidak punya tempat untuk hidup lagi. Aduh, jangan kami salah. Yo orang terkaya, anak saya masuk 10 besar final, tolong lihat dia. Karena dia pintar, berikan kami belas kasihan. Belas kasihan. Ketika kalian mengganggu keluarga teman Jiang, mengapa kalian tidak memikirkan? Untuk berbelas kasihan kalian pikir. Dengan uang kalian bisa melakukan apa saja. Orang terkaya saya adalah 10 besar dalam kompetisi, apakah Anda akan mengorbankan kami untuk seorang siswa miskin dari sekolah kejuruan? Siswa miskin 10 besar. Anda pikir dengan masuk 10 besar Anda adalah jenius. Anda tahu tidak ada orang yang lebih hebat. Dan langit di atas langit meskipun Anda masuk 10 besar. Bukan alasan untuk mengganggu orang lain. Orang terkaya sebelumnya Anda masih melihat. Wajah saya memberikan banyak hadiah kepada ibu saya. Sekarang tidak bisakah Anda melihat wajah saya? Dan membebaskan orang tua saya? Melihat wajah Anda tahu tidak? Saya karena siapa memberikan Sang Suesi 1 miliar. Investasi dan beberapa hadiah Anda pikir. Anda seorang 10 besar punya wajah sebesar itu. Bukan karena Xiao Qiang. Mungkinkah? Saya karena teman Jiang memberikan Sang Suesi. Beberapa hal itu. Apa? Karena si pemboros itu. Tidak mungkin dia seorang siswa miskin dari sekolah kejuruan. Dia mana punya wajah sebesar itu, yo orang terkaya. Anda pasti dibohonginya. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Dia tidak punya uang, tidak punya kemampuan, hanya datang dari desa terpencil. Orang kampung kenapa bisa membuat Anda melihatnya? Benar-benar saya adalah 10 besar. Dia seorang siswa miskin dari sekolah kejuruan, bahkan tidak bisa masuk SMA. Dia mana punya kualifikasi. Orang terkaya kamu tidak bisa hanya karena dia perempuan. Kamu melindunginya. Kalian sampai sekarang masih belum sadar. Baiklah, aku akan memberitahumu. Apa sebenarnya kebenarannya? Kamu pikir karena kamu masuk 10 besar kamu jenius. Jangan lupa. Acara ini tidak hanya mengundang 10 besar peserta babak penyisihan. Jangan terlalu tinggi hati meskipun begitu. Aku masih lebih baik darinya. Kamu terus menyebut kemiskinan. Dan lulusan sekolah kejuruan di matamu. Apakah orang yang berasal dari keluarga sederhana tidak pantas dihormati, pantas diperlakukan buruk oleh orang sepertimu? Aku lihat bukumu. Masuk ke perut anjing. Aku tidak terima nilaimu lebih baik, latar belakangmu lebih baik. Kenapa kamu memihaknya? Aku pikir kamu sudah tertipu olehnya. Tidak terima. Nilai tidak bisa mengalahkanmu, baiklah. Maka dengarkan baik-baik, dia adalah bintang pesta ini. Juara pertama final dia adalah jenius yang belum pernah ada sebelumnya dengan prestasi yang cukup untuk dicatat dalam sejarah, membuat para akademisi dunia tergila-gila, dan kalian semua bodoh tanpa otak. Berkali-kali menekan, merendahkan, meremehkan Jiang Ping yang tidak hanya memecahkan rekor kompetisi matematika dalam negeri, tetapi juga mewakili negara kita dalam kompetisi matematika global, mengalahkan peserta dari berbagai negara. Membawa kehormatan bagi negara dia. Adalah bintang pesta ini yang diperebutkan oleh dunia. Jenius dia juga. Juara pertama kompetisi matematika global. Jiang Ping. Jika bukan karena teman Jiang Ping, kamu pikir aku akan memberimu 1 miliar. Dan hadiah-hadiah itu, kalian tidak hanya bodoh, tapi juga buta. Seluruh dunia memperebutkan Jiang Ping. Dan kalian tidak hanya terus menekan keluarga teman Jiang Ping, tapi juga memutuskan hubungan dengannya. Kalian benar-benar. Apa yang sebenarnya aku buang? Harta karun apa ini? Dia sebenarnya adalah cucu perempuanku. Juara pertama. Aku malah menyinggung juara pertama. Habislah wah, benar-benar habislah wah. Orang terkaya, dengarkan penjelasanku, ini salah paham. Semua ini salah paham, semuanya salah Jiang Ping. Dia tidak menjelaskan dengan jelas, makanya kami melakukan. Semua kesalahan ini salah dia, ya benar. Semua ini karena dia dan ayahnya. Aku sudah bilang padamu aku yang nomor 1. Tapi kamu tidak percaya, malah terus menghina kami. Sang Suesi. Kalau hari ini Xiaoping bukan yang pertama, apakah kamu masih akan memutuskan hubungan ibu dan anak? Apakah anak miskin yang tidak bisa menjadi nomor 1 tidak pantas memiliki ibu? Bukan begitu Xiaoping. Ibu salah. Ibu benar-benar tahu salah. Bukan kamu tahu salah.
Kamu tahu, semua yang akan kamu miliki akan diambil kembali. Jiang Ping cepat naik ke panggung untuk berpidato, semua orang masih menunggu. Xiao Ping. Kita ibu dan anak. Kamu tidak bisa sekejam ini. Ibu dan anak kamu tadi, di depan semua orang, mengatakan sendiri akan memutuskan hubungan. Xiao Ping sayangku. Dengarkan penjelasan ibu. Kita darah daging. Aku ibumu. Beberapa jam yang lalu iya, tapi sekarang tidak. Bibi tolong minggir. Jangan buang waktu. Silakan. Dalam hidupku semua orang tahu. Aku memenangkan juara pertama dalam kompetisi ini. Semua orang bilang aku pintar berbakat. Adalah jenius yang muncul sekali dalam 100 tahun. Tapi hanya aku yang tahu. Aku bisa mencapai prestasi hari ini. Semua berkat bantuan semua orang. Pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada guru dan kerabatku guruku. Meskipun dia guru sekolah menengah kejuruan tapi dia tidak mengabaikan bakatku. Memberiku kesempatan untuk kompetisi saat aku tidak punya uang. Untuk membayar biaya pendaftaran Pak Shang mengeluarkan semua tabungannya untukku. Dan biaya lainnya. Semua dikumpulkan oleh kerabatku sedikit demi sedikit. Yang kedua yang ingin saya ucapkan terima kasih adalah warga desa saya. Mereka tahu keluarga saya kesulitan. Mereka memberikan uang untuk obat. Uang pensiun semuanya diberikan kepada saya agar saya bisa ikut lomba dengan baik. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada ayah saya. Meskipun keluarga kami miskin secara materi, tapi kami kaya secara rohani. Ayah saya sulit berjalan, tapi dia tetap bekerja setiap hari untuk membiayai sekolah saya. Untuk ikut lomba ini dia bahkan menghentikan perawatannya di rumah sakit. Ayah selalu mengajari saya, anak dari keluarga miskin, hanya dengan belajar yang terbaik. Hanya dengan belajar bisa keluar dari dacuan. Anak dari keluarga miskin bisa memiliki masa depan yang lebih cerah. Ayah, sejak kecil kamu selalu melindungi saya, merawat saya. Sekarang anakmu sudah besar, sudah sukses. Sekarang giliran saya yang melindungimu, merawatmu. Anakku cepat bangun. Anakku yang baik. Kamu akhirnya sukses. Ayahmu ini akhirnya bisa melepaskan beban ini. Yoshi kaya khawatir saya dan ayah kesulitan bersikeras memberikan kami satu kartu hitam bisa digunakan untuk belanja di mall, cocok untuk membeli baju kali ini. Hei, dari mana datangnya si miskin ini? Tahukah kamu ini tempat apa, berani masuk sembarangan? Bukan toko baju ya, saya mau beli baju. Hei, apa itu toko baju? Toko kami bukan toko biasa. Ini toko high-end brand luar negeri. Lihat baju kamu sudah compang-camping miskin. Tahukah kamu apa itu high-end? Oh, saya lupa. Kamu ini orang desa kampungan. Tahukah kamu apa itu high-end mungkin? Barang luar negeri saja belum pernah lihat. Apakah di matamu orang biasa seperti kami tidak kenal brand luar negeri, tidak mampu beli baju mahal? Bukan di mataku. Di mata semua orang tidak punya uang. Nggak pantas datang ke toko kami ya. Ini bukan Jiang Ping yang miskin sampai nggak bisa sekolah di desa ya. Swing. Wah, lama nggak ketemu ya teman lama. Gimana udah jualan keluar dapat duit ya sekarang? Sekarang berani masuk toko apa aja ya? Swing, kamu masih nggak bisa berubah ya, suka fitnah orang. Nggak ada bukti, sembarangan ngomong. Kamu bilang siapa yang fitnah ya kamu dulu? Miskin sampai cuma bisa sekolah SMK gratis. Di sekolah sama guru. Ada hubungan yang nggak wajar. Kamu demi uang berani ngelakuin hal kayak gitu, masih berani bilang uang kamu semuanya bersih ya? Nonsu, baju terbaru yang kamu bilang tadi. Sudah saya simpan satu set, kamu mau? Kapan mau bayar uang sisanya? Uang saya udah habis buat beli tas KW, mana ada uang sisa lagi? Bayar uang sisanya buru-buru apa? Beberapa hari lagi saya bawa uangnya. Baik Nonsu si kampungan. Dibandingkan dengan kekayaan Nonsu, kamu itu kayak tanah liat yang nggak bisa dibentuk. Orang kayak kamu seumur hidup nggak bakal bisa beli.
Barang-barang di toko kita mana ada yang ngomong kayak gitu sama tamu. Maaf ya non, saya kurang mendidik, silakan masuk, pilih-pilih pelan-pelan. Hah, si miskin, saya mau lihat. Kamu bisa pilih apa? Gimana yang ini? Ini bukan yang dari tadi, saya pengen yang model terbaru. Si kampungan ini seleranya lumayan ya. Tapi ngeliat Doang gimana saya aja nggak bisa. Bayar full sekaligus dia si kampungan. Mau langsung beli aja ya non. Selera kamu beneran bagus ya, barang-barang ini di toko kita. Barang impor baru karya desainer terkenal. Ya udah, yang ini saya mau coba. Baik, silakan ke sini. Ngapain kamu ngurusin si kampungan tadi? Orang kayak gitu kelihatan aja nggak bakal bisa beli. Kasih dia nyoba, baju kita itu cuma ngerusak barang kita. Menurut saya non tadi orangnya baik ya, dan barang kita kan udah dipajang. Gak apa-apa dong kasih tamu nyoba, kita nggak boleh karena status orang. Langsung diskriminasi sembarangan. Berlagak. Bau miskinnya dia walaupun pakai baju bagus. Tetap aja mubazir. Saya mau lihat dia bisa ngapain. Sudah belum coba baju kok lama banget. Kamu tadi kan si kampungan. Non, baju ini sepertinya dibuat khusus untukmu. Kamu pakai bagus banget, bagus, tapi buat apa? Dengan kemampuanmu. Meski kamu pungut sampah setahun juga gak bakal mampu beli baju ini. Kamu tahu berapa harga baju ini? 19.999. Jiangping, kondisi keluargamu. Aku tahu keluarga miskin cuma punya baju-baju lusuh dan mau beli baju high terbaru. Sekarang kamu minta maaf terus pergi, aku masih bisa bantu. Selamatkan muka, jangan sampai waktu bayar nggak ada uang sama sekali. Jadi bahan tertawaan. Aku jadi bahan tertawaan atau tidak aku nggak tahu, tapi kalian sok kayak terus seenaknya menghina orang. Kalianlah bahan tertawaan terbesar. Baju ini bungkus ya. Baik non, si miskin. Sok kaya kalau memang kaya. Bayar sekarang, jangan pikir keluar. Jual beberapa uang busuk terus sombong mungkin nggak cukup buat bayar uang muka baju ini. Bayar ya. Jiangping, jangan pikir asal keluarin kartu ATM. Bisa ngibulin waktu bayar kalau nggak bisa. Jangan bilang kartu ATM rusak ya. Kamu pikir semua kayak nonsu. Dermawan, langsung bayar tunai. Ada uang atau tidak di kartu, gesek saja. Mau mengulur waktu ya? Jiangping, aku kasih tahu. Buang-buang waktu saja. Saldo 99.999. Pembayaran berhasil. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Si kampungan ini ternyata benar-benar punya uang buat beli baju ini. Dia ternyata benar-benar punya uang bahkan bayar tunai. Baju high yang paling aku inginkan, aku nggak percaya. Mesinnya pasti rusak. Saldo 999.000. Benar si kampungan ini. Ternyata benar-benar punya uang curi. Pasti curi uangnya, pasti nggak halal. Kalian selalu berpikir orang kampung nggak pantas belanja di toko kalian, tapi kalian nggak pernah berpikir orang kampung berjuang dengan tangan mereka sendiri. Dibandingkan dengan beberapa orang perkotaan yang memandang rendah orang miskin, lebih terhormat. Jiangping berani mengejek saya. Bagaimana cara membuat Anda membayar? Sudah lama sekali. Tuhan, lihat. Ini swing? Kau punya tas yang indah. Ini edisi terbatas tahun ini ya? Berapa puluhan ribu? Ini memang monitor kita. Cantik dan kaya di kelas kami. Yang terbaik dari campuran adalah swing. Itu yang terburuk. Jiangping, tidak bisa dibuka di rumah, hahaha. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan teman sekelas saya sebelumnya. Pesta ini harus baik berkomunikasi dengan mereka. Kalian belum tahu Jiangping dan guru memiliki hubungan yang tidak pantas. Saya mendengar bahwa sekarang menghasilkan uang dengan menjual. Hasilkan uang dengan menjual.
Aku tidak berharap dia seperti itu. Saya pikir dia memiliki karakter yang baik. Dia tidak hanya memiliki nilai buruk tetapi juga secara moral rusak. Orang miskin adalah orang miskin. Jiangping semuanya. Kesan ini sangat buruk. Kau terlihat bagus. Ini adalah Jiangping. Ini juga sangat bagus ya, ini masih beberapa tahun yang lalu. Apakah hantu malang itu terlihat seperti karya bangga desainer merek asing? Dia sangat kaya. Desainer asing apa yang Anda lihat dengan jelas? Yang ini adalah palsu. Di mana dia mendapatkan uang untuk membeli karya master? Mungkin ini di tubuh saya. Tidak heran aku bilang. Kenapa dia tiba-tiba memakai gaoding? Ternyata itu palsu. Orang miskin suka bengkak dan gemuk. Orang desa ini tidak akan datang. Makan nasi. Saya akan mengatakan betapa besar. Ada rasa asam yang buruk ternyata kelas kami. Orang termiskin dan tidak produktif ada di sini. Dia ingin masuk ke dalam lingkaran kita. Hampir bersama kami. Aku dengar ada yang namanya Jiangping. Mengambil kompetisi internasional pertama. Tapi begitu Jiangping. Identitas siswa sekolah menengah ini. Saya juga melihat kompetisi internasional pertama. Itu orang dengan nama yang sama Jiangping. Yang mana dari kita di sini yang tidak berhasil? Keluarga kaya, jangan berpikir Anda telah kehilangan ketenaran. Aku benar-benar menganggap diriku sebagai selebriti. Aku tidak pernah berpikir saya ingin membuat Anda dekat dengan ketenaran Anda. Selain itu saya awalnya nomor 1. Anda seorang siswa sekolah menengah yang gagal dalam ujian. Maaf untuk mengatakan bahwa saya adalah yang pertama dalam kompetisi global. Jika kau orang bodoh, aku segera keluar dari hotel. Baik. Kemudian buka mata Anda dan lihat dengan jelas. Berani menipu semua orang dengan berita palsu. Jiangping, kau tak tahu malu. Apakah ini berita palsu? Kau swing. Kau tahu aku membeli semua uang. Gaun ini masih harus dikatakan di depan umum. Aku memakai barang palsu. Apakah Anda berulang kali mendiskreditkan saya? Siapa yang tahu uang Anda tidak bersih? Itu harus diperoleh dengan cara yang tidak patut. Saya menemukan bahwa itu benar-benar Jiangping. Pemenang Olimpiade Matematika kali ini benar-benar Jiangping. Dan dia mengalahkan yang lain atas nama Daxia. Para pemain nasional langsung menuju ke Universitas Qingbei. Hanya bonus untuk babak penyisihan. Hingga 500 juta. 500 juta orang yang membelinya. Rok lebih dari cukup, mengapa Swing juga mengatakan Jiangping tidak bisa membuatnya. Swing mengenakan barang palsu. Tidak mungkin, bagaimana Anda akan menjadi yang pertama dalam kompetisi global. Kau orang miskin. Apakah di hatimu? Orang miskin hanya bisa miskin seumur hidup dan tidak pernah. Apakah ayah saya masih kecil? Mendidik saya bahwa orang bisa miskin, tapi ambisi tidak bisa buruk. Kau harus belajar keras untuk mengubah nasib Anda. Itu adalah keluarga Anda. Tapi alih-alih menghargainya, Anda memandang rendah kami. Anda adalah siswa yang belajar keras. Orang miskin di hati kita. Bisa juga menjadi Takako. Juga bisa lulus ujian dengan nilai terbaik.